Xie berkata, Anda belum pernah mendengar tentang Dewa Laut Akademi Shrek Takdir Pertemuan Kencan Buta? Konon selama Anda bisa memasuki halaman dalam dan mencapai usia tertentu, Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan Kencan Buta Nasib Dewa Laut. Itu adalah acara besar dalam Akademi Shrek itu sendiri. Ketika diadakan kembali, bahkan jika kita berada di halaman luar, murid-murid juga dapat menontonnya. Saya tidak tahu secara spesifik, tetapi konon ini telah menjadi tradisi yang telah berlangsung selama lebih dari 10.000 tahun. Saya tidak tahu berapa banyak pasangan super yang berkumpul di pertemuan Kencan Buta. Saat itu, Lingbing Douluo dan Dragon Butterfly Douluo menjalin hubungan pada pertemuan Kencan Buta ini. Tanggulin berkata dengan marah, "Berapa umurmu? Coba pikirkan ini, apa gunanya? Umur kita masih jauh. Terlebih lagi, itu juga untuk dapat dirawat di rumah sakit dalam pekerjaan Kami tidak tahu berapa banyak perbedaan yang Anda lihat. Anda memilih hari sehingga siswa yang saya tidak ada pelataran inti diterima sebagai murid. Pandangan pertama, mari kita bicara tentang tujuannya. Sedangkan untuk halaman dalam, kita bekerja keras, pasti ada kesempatan." Xie berkata dengan ekspresi gembira. Tang Wulin tersenyum sedikit, mengangkat cangkir minumannya, dan berkata, "Selamat, semuanya, kita telah diterima di Akademi Shrek bersama-sama. Hari ini adalah perayaan yang ditunda." Guyu dan Su Xiaoyan, yang sedang makan es krim, Zhang Meimeian mengangkat kepalanya, dan mereka berempat tersenyum satu sama lain. Benar-benar tidak mudah untuk masuk ke Shrek. Mereka bahkan tidak mau memikirkan kembali proses ujian kemarin. Shrek memang layak menjadi akademi nomor 1 di Cina Daratan. Ujian masuk ini hampir mencakup semua jenis inspeksi seperti kekuatan, potensi, subprofesional, etos, dan kesabaran. Dapat dikatakan bahwa ini adalah ujian komprehensif dari semua aspek kemampuan mahasiswa baru. Apapun yang tidak berhasil akan sangat dibatasi. Kesempatan untuk diterima akan sangat berkurang. Sekarang mereka akhirnya diterima. Bagaimanapun, pelatihan guru dan Akademi Donghai tidak sia-sia. Mereka semua menantikan apa yang dapat mereka pelajari di Akademi Shrek di masa depan, dan betapa berbedanya mereka dari Akademi Donghai. "Pelayan, tolong datanglah." Saat mereka merayakan dengan gembira, sebuah suara keras tiba-tiba datang dari meja sebelah. Tang Wulin 4 tidak peduli pada awalnya, tetapi mereka mendengar suara itu lagi, dan suara itu melanjutkan, "Beri aku nomor komunikasi panduan jiwa Anda." Suara itu jelas sedikit arogan dan mendominasi. Ini kota Shrek, dan ada orang-orang seperti itu? Mereka berempat tanpa sadar menoleh untuk melihat. Hanya ada satu orang yang duduk di meja sebelah. Ia tidak mengenakan seragam Akademi Shrek, melainkan gaun putih. Penampilannya sangat tampan, dan ia seharusnya sedikit lebih tua dari Tang Wulin. Rambutnya disisir dengan cermat, dan rambut pirang pendeknya berminyak dan halus dengan lilin. Dia memiliki sepasang mata yang sangat aneh, yang berwarna keemasan. Murid-muridnya berwarna emas tua, dan seseorang secara keseluruhan memiliki temperamen khusus. Tampaknya seluruh tubuh memancarkan nafas ringan. Dari segi penampilan, melihat sekeliling, di antara seluruh bar minuman, hanya Tang Wulin yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi aura yang dia tunjukkan lebih mendominasi daripada Tang Wulin. Di mejanya, berdiri seorang gadis berseragam. Gaun hitam, rompi putih, seragam standar untuk bar minuman. Kulit gadis itu sangat putih, bahkan pucat, dengan rambut pendek berwarna coklat kemerahan dan mata hitam besar. Sangat cantik. Dan ada semacam temperamen yang menyedihkan. "Maaf, ini bukan lingkup pekerjaanku." Menghadapi permintaan bocah pirang itu, dia membungkuk sedikit. "Lalu bagaimana kamu bisa memberiku nomor komunikasinya?" kata bocah pirang itu dengan keras. Gadis pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. "Apa sikap pelayananmu? Panggilkan manajermu untukku." Anak laki-laki pirang itu menampar meja dengan keras. Tiba-tiba menarik banyak perhatian. Namun, bahkan para siswa yang mengenakan seragam Akademi Shrek secara tidak sadar membuang muka ketika mereka melihatnya, dan tidak ada yang datang untuk melawan ketidakadilan tersebut. "Kalau begitu tunggu sebentar." Gadis pelayan itu berkata dengan ringan dan melayang pergi. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjalan dengan cepat. "Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Saya adalah manajer bar minuman." "Beri aku nomor komunikasinya," kata anak laki-laki itu sambil menunjuk ke pelayan perempuan yang sedang melayani meja lain tidak jauh dari situ. "Manajer meminta maaf, kami tidak dapat mengungkapkan privasi karyawan." Anak laki itu mengangkat alis, "Bagaimana saya bisa memberitahu saya nomornya?" "Maaf, tolong jangan membuat kami malu. Anda tidak dapat mengungkapkan apapun." "Privasi karyawan."
Pengalaman berkata dengan sopan dan tegas. Sebuah cahaya keemasan melintas di mata remaja itu, dan tekanan tak terlihat menyebar darinya. Pergi dan hubungi bosmu. Manajer itu mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu, dia mengangguk, kalau begitu tunggu sebentar. Dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, seorang pria paruh baya berpakaian bagus datang. Pak, apa yang bisa saya bantu? Anak itu terus mengulangi kata-kata sebelumnya, beri saya nomor komunikasi jiwa Guide dari pelayan. Bos berkata dengan serius, saya baru saja mendengar permintaan Anda dari manajer. Tapi saya minta maaf, apapun yang terjadi, kami tidak dapat mengungkapkan privasi karyawan itu sendiri. Harap tahan. Anak laki itu menatapnya dengan mata sedikit menyipit dan berkata, jadi, apa yang enggan Anda katakan? Bos itu mengangguk. Anak laki-laki itu berkata, oke. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berdiri, mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Tidak jauh dari situ, seorang pria parubaya berpakaian bagus berjalan ke arahnya. Berdiri di sampingnya, dengan hormat berkata, Tuan, apa yang harus kamu katakan? Pemuda itu berkata dengan ringan, kamu berbicara dengan bos, saya ingin membeli minuman ini. Bos itu terkejut, ekspresinya jelek. Maaf, Pak, saya tidak berencana menjualnya di sini. Kepala pelayan tersenyum sedikit, halo, saya Rugi, mari kita bicara. Sambil berbicara, dia meletakkan kartu emas berikan ke bos. Ketika bos melihat kartu emas itu, matanya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan, dan dia mengangguk dan berjalan ke samping dengan pengurus rumah tangga. Melihat lelucon ini, mulut Xie bergerak-gerak. Tanggulin menghela nafas dan berkata, kalian orang-orang di kota ini benar-benar bisa bermain. Guyu mendengus dingin. Namun, Su Xiaoyan berkata dengan penuh minat, Anda berkata, bisakah dia mendapatkan nomor komunikasi gadis itu? Tanggulin mengangkat bahu, mari kita tunggu dan lihat. Saya tidak berharap untuk minum. Itu pertunjukan yang bagus. Bosnya sepertinya cukup gigih, tetapi anak itu seharusnya berasal dari latar belakang yang luar biasa. Lihat apakah bosnya adalah orang yang perkasa dan tak terkalahkan. Suaranya belum jatuh, dan kepala pelayan telah berjalan kembali bersama bos. Tuan, saya telah menegosiasikan harga dengan bos yang ini. Dan pembayaran telah selesai. Mulai sekarang, bar minuman ini adalah milik Anda. Kepala pelayan itu tampaknya telah melakukan hal yang biasa. Kata pemuda itu dengan tenang. Pemuda itu mengangguk dan berkata kepada bos yang, beri aku nomor komunikasi panduan jiwanya. Pemuda itu tidak menahan suaranya, sehingga para tamu di meja sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Semua orang menatapnya dengan mata aneh. Untuk mendapatkan informasi kontak seorang gadis, dia benar-benar membeli sebuah bar minuman yang sangat kejam. Tahukah Anda, toko manapun di kota Shrek memiliki nilai yang sangat tinggi, dan tidak semua orang bisa masuk. Bos yang menghela nafas dan berjalan ke gadis pelayan dengan rambut pendek merah tua. Tanggulin mengangkat bahunya dan berkata kepada teman-temannya, tampaknya tidak mudah menjadi perkasa dan tidak bisa ditekuk. Setelah beberapa saat, gadis pelayan itu akhirnya datang. Dia berjalan ke meja remaja itu dan berkata dengan lemah, apa yang kamu inginkan? Remaja itu tersenyum sedikit, saya tidak ingin melakukan apa-apa. Saya hanya berpikir Anda terlihat baik dan ingin mengenal Anda. Gadis itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia menundukkan kepalanya dan membuka kancing rompinya. Aku tidak membiarkanmu membuka pakaian, kata anak laki-laki itu dengan heran. Gadis itu mendengus dingin dan melemparkan rompinya ke atas meja. Aku tidak melakukannya lagi, jadi aku juga bukan karyawanmu. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Senyuman di wajah anak laki-laki itu menjadi lebih kuat, dan dia berdiri, ini lebih menarik. Saat dia berkata, dia mengikuti gadis itu keluar. Hal semacam ini akan terjadi di kota Shrek. Benar-benar lumayan, tak tertahankan. Xie berkata dengan marah, berdiri dan mengejar keluar. Tanggulin tidak menahannya, jadi dia buru-buru mengikutinya. Dia ingin mengatakan bahwa meskipun Anda berjuang melawan ketidakadilan, Anda harus membayar tagihannya terlebih dahulu. Dalam keputusasaan, dia harus menjatuhkan sendiri beberapa koin federal dan mengikutinya. Dia baru saja berjalan di jalan luar, dan gelombang kekuatan roh yang kuat terisi dari depan. Cahaya keemasan bersinar tiba-tiba, dan emas yang naik ke langit menerangi seluruh jalan. Bab 292 Malaikat Suci dan Malaikat Jatuh. Tanggulin terkejut melihat cahaya emas mati dari nama sebelumnya dibebaskan dari pemuda pirang yang menguntit. Emas meresap, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan atmosfer suci. Ini adalah 3 lingkaran cincin roh muncul dari bawah kakinya yang mengejutkan Tanggulin adalah ketiga lingkaran cincin roh ini semuanya berwarna ungu.
Pada saat yang sama, sekelompok sayap putih terbentang dari belakangnya yang meningkatkan rasa kesuciannya secara drastis. Tidak jauh di depannya, gadis muda berambut pendek merah tua itu berhenti dan berbalik, wajahnya sedingin es. Melihatnya dengan dingin, lengannya terentang di kedua sisi tubuhnya, dan segera, mulai dari tubuhnya, ruang di belakangnya benar-benar gelap dan sedikit bengkok. Sepasang sayap hitam terbentang dari belakangnya, dan wajah yang semula sangat cantik tiba-tiba menjadi sedikit lebih menawan. Ini adalah sayap putih, yang sepertinya adalah malaikat jiwa super legendaris. Tapi apa sayap hitam gadis itu? Kurasa aku tidak salah. Sepertinya memang begitu. Menarik dan menarik. Anak laki-laki berpakaian putih itu tersenyum, sayap putihnya mengepak dan cahaya keemasan bersinar. Gadis berambut merah memiliki wajah yang dingin, sayapnya mengepak di belakangnya, dan tubuhnya melayang di bawah kakinya, dua lingkaran cincin roh naik, tetapi semuanya berwarna ungu. 2 dering versus 3 dering, kamu tidak memiliki kesempatan, ambil saja. Kembalilah bersamaku untuk menerima persidangan. Pemuda berpakaian putih berkata dengan suara yang dalam. Gadis berambut merah itu menekan bibirnya dengan erat, dan tiba-tiba, matanya berkedip, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dunia gelap di sekitarnya. Mau lari? Pemuda pirang itu berteriak dengan dingin, dan cincin roh pertama di bawah kakinya bersinar terang, dan cahaya keemasan yang naik ke langit langsung menjadi terang. Cahaya ilahi menerangi semua kegelapan di sekitar, terutama ke arah di mana gadis itu bersembunyi. Di saat yang sama, tangan kanannya terangkat ke dalam kehampaan, dan cincin roh kedua di tubuhnya juga menyala. Cahaya suci jatuh di depan, dan tiba-tiba, sosok gadis itu muncul. Lingkaran ungu hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Aku sudah mengatakannya, 2 deringan hingga deringan ketiga, kau tidak punya kesempatan. Pemuda pirang itu mengepakkan sayapnya dan perlahan mendekati gadis itu. Tiba-tiba, sedikit sarkasme muncul di wajah gadis itu, sayapnya menyatu dengan tanah, dan bahkan cincin rohnya pun disingkirkan. Idiot. Ini Shrek. Suaranya baru saja jatuh, langit tiba-tiba menjadi cerah, dan semua cahaya kegelapan dan cahaya menghilang. Di langit, tekanan tak terlihat jatuh dari udara tipis. Ekspresi pemuda pirang itu berubah, dan di bawah tekanan-tekanan itu, dia harus jatuh dari udara dan mendarat di tanah. Saya tidak tahu kapan sudah ada orang lain di langit, seorang pria jangkung, tidak dapat melihat penampilannya. Tapi suaranya yang agung menyebar ke seberang jalan dalam sekejap. Siapa yang berani melanggar peraturan kota Shrek dan melakukan sesuatu di sini? Laporkan ke penegak, saya Lei Zhengyu dari keluarga malaikat. Saya juga siswa kelas 2 di akademi luar. Kami menemukannya di kota Shrek. Malaikat jatuh. Seperti yang diketahui semua orang, kemungkinan malaikat jatuh menjadi guru roh jahat hampir 100%. Oleh karena itu, aku akan mulai menangkapnya dan mengembalikannya ke keluarga untuk diadili. Mendengarkan kata-katanya, gadis berambut merah itu terlihat sangat tenang dan tergerak ke udara. Penegak hukum mengangkat sebuah kartu, penegak hukum yang terhormat. Saya adalah murid yang bekerja di Akademi Shrek, identitas saya telah diverifikasi oleh Akademi, dan saya bukan seorang guru roh jahat. Murid yang bekerja di Akademi Shrek? Mendengar kata-kata ini, Tang Wulin dan yang lainnya terkejut. Tanpa diduga, gadis malaikat jatuh dengan seikat sayap dan hanya 2 cincin ini ternyata adalah seorang mahasiswa. Namun, dia tidak ingin menyebut namanya seperti Lei Zhengyu. Sebuah hisapan datang dari udara dan menyedot kartu di tangan gadis itu ke udara. Setelah memeriksa kartu tersebut, orang tersebut berkata kepada Lei Zhengyu, identitasnya dapat dikonfirmasi. Dia adalah seorang siswa yang bekerja di perguruan tinggi. Tidak ada kemungkinan seorang guru roh jahat. Saya pikir Anda adalah demi berurusan dengan guru roh jahat, kali ini tidak ada hukuman yang akan diberikan. Lain kali dia melakukan kejahatan lagi, kedua kejahatan itu digabungkan. Semuanya hilang. Sambil berbicara, dia melemparkan kembali kartu identitas ke gadis berambut merah. Guangying dalam sekejap, itu menghilang begitu saja. Ini adalah kota Shrek. Perasaan Tang Wulin saat ini penuh dengan keterkejutan, di kota Shrek, mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan santai. Ada petugas penegak hukum yang memantau mereka kapan saja. Gadis itu mengambil kartu itu kembali, memandang Lei Zhengyu, mengulurkan ibu jarinya dengan tangan kanannya, dan kemudian perlahan-lahan berbalik untuk menunjuk ke tanah. Kamu! Dengan marah berkedip di mata Lei Zhengyu. Gadis itu mendengus dingin, berbalik dan pergi, dan segera menghilang ke dalam malam. Lei Zhengyu ingin mengejar, tetapi ditarik oleh pengurus rumah tangga. Pengurus rumah itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, martabat Shrek tidak dapat tersinggung.
Tuan, karena Akademi Shrek telah mengkonfirmasi bahwa dia seharusnya tidak. Jangan punya cabang ekstra. Lei Zhengyu mendengus dingin. Malaikat jatuh bukanlah guru roh jahat, siapa yang akan percaya ini? Begitu, Shrek ini. Tuan, hati-hati. Kepala pelayan mengeluarkan suara rendah, dan ada fluktuasi mental yang samar-samar. Lei Zhengyu tidak mengatakan paruh kedua kalimat itu. Lei Zhengyu mendengus marah dan pergi. Lelucon ini sudah berakhir. Tang Wulin dan mereka berempat masih merasa sedikit tidak puas. Mereka sudah lama tidak berada di sini, tetapi mereka sudah mulai menghargai perbedaan di Akademi Shrek. Kembali ke perguruan tinggi, kembali ke asrama kerja belajar mereka yang bobrok. Mereka berempat tidak mengantuk. Kapten, menurutmu kita punya rahasia sebagai murid yang bekerja? Di kafetaria, semua orang mendengar bahwa kau adalah murid yang bekerja, dan mereka agak jauh dan bahkan sedikit takut. Gadis berambut merah baru saja berkata saya adalah seorang siswa pekerja. Dan orang yang memukul saya juga seorang siswa pekerja. Haruskah kita mencari siswa pekerja lain untuk mencari tahu tentang situasinya? Xie bertanya pada Tang Wulin dengan suara rendah. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berkata, kami di sini untuk pertama kalinya, jadi jangan repot-repot. Mari kita cari tahu situasinya dulu. Hal pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah berintegrasi ke Akademi Shrek, dan pada saat yang sama, pahami Akademi Shrek. Tingkatkan kultivasi kita. Di sini, kita terlalu kecil. Singkirkan rasa ingin tahu Anda. Setidaknya untuk saat ini, kita tidak memiliki kekuatan untuk menjelajah. Oke. Xie tidak berdaya, menoleh untuk melihat lawan Su Xiaoyan. Saya belum beristirahat saat ini, jadi tirai tidak digantung secara alami. Kamu bilang kamu laki-laki, kenapa kamu begitu bergosip? Mata Su Xiaoyan memutar. Guyu berdiri dan menutup tirai. Mereka berempat bermeditasi meskipun Tang Wulin mencegah Xie untuk menjelajah, dia tidak merasa damai. Jiwa bela diri malaikat jatuh. Ini semua adalah legenda yang hanya dia dengar sebelumnya. Mampu menghadapi pemuda pirang tanpa gentar, kualitas roh gadis itu pasti tidak lebih buruk darinya. 4. Lalu, apakah roh jahat Master? Tampaknya itu bukan keberadaan yang baik. Jika tidak, anak laki-laki itu tidak akan mengatakannya. Dunia Master Jiwa terlihat lebih menarik. Kelas akan dimulai besok, saya ingin tahu apakah guru dapat terus mengajari kami. Tidak ada pembicaraan sepanjang malam, dan Tang Wulin bangun pagi-pagi keesokan harinya, dan Su Xiaoyan hampir sama dengannya. Keduanya membudidayakan murid sihir ungu bersama. Setelah dicuci sederhana, mereka akan mulai menghadapi masalah. Artinya, makan. Untungnya, situasi sarapan baik-baik saja, dan Tang Wulin setidaknya bisa mengatasinya dengan roti hitam yang tersisa dari kemarin. Sebagai siswa yang bekerja, hal pertama mereka di pagi hari adalah pergi ke kantor urusan akademik untuk menerima tugas hari ini. Ketika mereka datang ke kantor urusan akademik, mereka bertemu dengan seorang kenalan, siswa nomor 2. Sebagai seorang siswa yang bekerja, dia jelas datang untuk menerima tugas itu. Kalian berempat, terus bersihkan Limbing Square. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kemarin. Teruslah bekerja keras hari ini. Guru dari kantor urusan akademik sangat santai dan ingin mengirim Tang Wulin yang berempat. Bab 293 Dekan halaman luar. Tang Wulin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Guru, selain membersihkan lapangan Limbing selain itu, bisakah kita mengambil lebih banyak tugas? Apakah kamu ingin mengambil lebih banyak tugas? Guru mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu. Secara umum, siswa yang bekerja belajar akan merasa sedikit tidak nyaman setelah memasuki sekolah. Ya, kata Tang Wulin pahit. Jika Anda tidak berkontribusi, Anda tidak akan punya makanan. Ini belum bisa dibeli. Saat check out di toko minuman kemarin, Tang Wulin kaget. Harga di kota Shrek 5 kali lipat harga di luar, dia tidak tahan. Dia merasa tertekan. Oke, ya. Ini daftar tugas, kamu bisa memilihnya sendiri. Sambil berbicara, dia menyerahkan layar panduan jiwa kecil. 4 Tang Wulin berkumpul bersama untuk memilih tugas, dan pemuda yang datang sedikit lebih lambat dari mereka berjalan di depan guru. Guru, aku akan menyerahkan tugasnya. Nah, gambarnya sudah selesai. Cukup cepat. Yuanen, efisiensinya semakin tinggi. Guru itu memuji, lalu mengambil KTP-nya, dan tidak mengetahuinya. Berapa banyak poin kontribusi yang telah ditambahkan? Kamu pilih tugas lain. Ternyata namanya Yuanen. Tang Wulin meliriknya tanpa sadar pemuda bernama Yuanen ini seperti mereka benar-benar penampilannya biasa-biasa saja, tanpa fitur yang mencolok sama sekali, semuanya tampak sangat biasa.
Yuan En dengan cepat memilih misi untuk diambil, dan kemudian pergi dengan diam-diam selama seluruh proses. Dia hanya mengangguk sedikit ke Tang Wulin dan mereka berempat. Tang Wulin percaya bahwa ini pasti karena semua orang adalah siswa yang bekerja belajar. Saya memilih ini. Tang Wulin memilih tugas penempaan logam dari 1000 nilai tempa dalam gambar. Apa kamu yakin? Guru dari kantor urusan akademik menatapnya dengan heran. Jika tugasnya tidak selesai, poin kontribusi akan dikurangi. Jika poin kontribusi tidak cukup untuk mendukung studi Anda akan dikeluarkan dari perguruan tinggi. Kalian, siswa studi kerja harus membayar uang sekolah sebesar 300 poin kontribusi setiap bulan. Tang Wulin tersenyum pahit, "Guru, saya yakin. Para siswa yang belajar kerja terlahir dari ibu tiri. Semua ini sangat keras." Namun, ketika dia melihat berbagai tugas di layar panduan jiwa sekarang, dia menemukan bahwa Qian Huan memiliki banyak pencarian, dan dia sebenarnya tidak kurang dari pencarian yang bisa dia ambil di pandai besi tingkat ketiga dan keempat dari Asosiasi Pandai Besi Kota Laut Timur. Setelah memikirkannya, Tang Wulin mengerti apa itu karena ini adalah Akademi Shrek yang berbeda dari tempat lain. Saya khawatir tidak ada siswa di sini yang memiliki tujuan untuk menjadi Master Mecha, tetapi harus memilih untuk menjadi Master Armor Pertempuran. Dan persyaratan paling dasar untuk master baju besi pertempuran satu kata adalah logam harus mencapai 1000 tempa. Akademi Shrek sangat berhati-hati dalam menerima siswa, tetapi jumlah siswa di akademi luar juga harus melebihi 1000. Sekarang dia bahkan tidak tahu situasi spesifik dari halaman luar, bagaimana mengklasifikasikan dan sebagainya. Tapi begitu banyak siswa harus mencoba menjadi master baju besi pertempuran, jadi permintaan untuk Thousand Forge Metal secara alami sangat tinggi. Seperti tugas 1000 penempaan yang dia ambil, poin kontribusinya setinggi 1000. 1000 tempat tingkat 1 tidak selalu pasti bagi pemalsu tingkat 4 biasa, tetapi bagi Tang Wulin, itu tidak sulit. Dia sekarang telah memasuki jajaran pandai besi tingkat kelima, meskipun dia adalah pandai besi tingkat 5 tingkat pertama, dia bahkan tidak tahu apakah dia dapat menyelesaikan penempaan spiritual lagi, tetapi dia juga seorang pandai besi tingkat 5. Dan itu telah ditempa pada tingkat 1000 tempa. Belum lagi 100% untuk 1000 produk palsu hampir sama. Tidak sulit sama sekali untuk menerima karakter seperti itu. Kalau bukan karena takut terlalu kaget, Tang Wulin sangat ingin minum lagi sekaligus, lebih baik hati-hati saat pertama kali datang. "Guru, di mana saya bisa membeli logam langka dan memalsukannya?" tanya Tang Wulin. Pandai besi membutuhkan meja tempa. Guru dari kantor urusan akademik melambaikan tangannya dan berkata, "Setelah upacara masuk selesai, minta kepala sekolah di kelasmu untuk pergi." Oh, ternyata orang itu Yuanen. Di luar kantor urusan akademik, Tang Wulin mendengar suara Xie bergema. Tang Wulin menoleh untuk melihat ke arahnya. "Mengapa? Masih belum yakin? Saya pikir tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkannya pada tahap ini. Juga, ada satu hal yang mungkin salah kami anggap sebelumnya. Yang disebut siswa tahun kedua di sini, dan bukannya kita 1 tahun lebih tua dari kita, tapi kita seharusnya masuk akademi 3 tahun lebih awal dari kita. Akademi Shrek hanya merekrut siswa sekali setiap 3 tahun. Oleh karena itu, dia mungkin 3 tahun lebih tua dari kita." Xie berkata, "Itu benar. Belum tentu. Akademi Shrek membutuhkan usia maksimal 15 tahun. Anda lihat, kami masuk pada usia 13 tahun. Kemudian orang-orang juga dapat masuk ketika mereka masih muda. Jadi, usia ini sulit untuk dikatakan. Kapten, aku akan mengandalkanmu untuk mendukung kami di masa depan." Pada akhirnya, dia tiba-tiba menjadi tersanjung. Tang Wulin berkata dengan kesal, "Ya. Anda dapat membeli poin kontribusi dengan saya dengan mata uang federal. Saya tidak keberatan." Mata Xie membelalak, "Bos, apakah Anda penggemar keuangan?" Tang Wulin serius, dia mengangguk dan berkata, "Itu jenis penggemar uang. Apakah Anda hanya tahu tentang penggemar uang saya hari ini? Terutama penggemar uang, jadi jangan minta uang kepada saya. Kemandirian adalah tradisi baik sekte Tang kami." Xie menangis dan berkata dengan wajah sedih, "Kamu terlalu kejam." Tang Wulin menepuk pundaknya, "Jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak poin kontribusi, cobalah untuk meningkatkan karir kedua kamu. Maka kamu bisa secara alami. Saya perkirakan poin kontribusi kita tidak hanya berguna untuk makan saja, karena Shrek memiliki aturan seperti itu, ada kemungkinan poin kontribusi ini memiliki banyak kegunaan lain, dan kegunaan ini pasti sangat berarti bagi siswa." Upacara pembukaan diadakan di lapangan Lingbing yang bersih. Ini juga memberi Tang Wulin pemahaman baru tentang jumlah total Akademi Shrek untuk pertama kalinya. Ada 6 kelas di akademi, yang tampaknya tidak berbeda dari akademi rata-rata.
Tidak ada perbedaan, jumlah siswa tiap kelas bervariasi, sekitar 100 orang, dan setelah kelas 6 ada sekitar 700 orang, melalui pengamatan Tanggulin, siswa kelas 6 setidaknya berusia 3 tahun. Di atas 10 tahun, mereka masing-masing tampak tenang dan berkultivasi, namun masih di halaman luar. Umumnya, usia kelulusan perguruan tinggi harus berusia 22 hingga 25 tahun. Shrek sebenarnya sudah berusia segini. Dari segi usia, jika Tuan Wu ada di halaman luar, saya khawatir dia akan terlihat seperti siswa kelas 5. Akademi ini sangat aneh. Yang termuda tentu saja siswa baru di kelas 1. Mereka pasti berusia di bawah 15 tahun, dan mereka berusia 13 tahun, terutama berusia 14 tahun. Kelas 2 terlihat sedikit lebih tua dari mereka, tetapi tidak ada perbedaan besar ketika hanya 3 tahun lebih tua. Hanya ada satu kelas untuk setiap kelas dan tidak ada tampilan subklasifikasi. Ini adalah Akademi Shrek halaman luar. Saya tidak tahu berapa banyak siswa yang ada di halaman dalam. Mereka dikatakan sangat sedikit. Mereka semua berkultivasi di pusat kota Shrek. Memikirkan danau dewa laut di sana, Tanggulin tidak dapat menahan perasaan terhadap siswa halaman dalam itu. Diam-diam iri. Kapanpun, saya juga bisa berkultivasi di sana. Tidak ada mimbar di depan Limbing Square. Tanggulin penasaran dengan cara akademi melakukan upacara pembukaan ini. Saat akademi melaksanakan upacara pembukaan ini, silih berganti, sosok-sosok turun dari langit. Ini adegan itu benar-benar mengejutkan bagi mahasiswa baru. Ada lebih dari 20 sosok yang perlahan jatuh dari udara. Di antara mereka, orang yang jatuh paling tengah, Tanggulin, sangat akrab dengan mereka, dan ada kontak dengan ingatan yang dalam itu adalah Silver Mundo Ulo Chai tua. Old Chai berganti menjadi gaun perak gelap hari ini, dengan rambut panjang disilangkan, tangan di belakang punggung, wajahnya serius dan megah. Di sebelahnya ada beberapa pria dan wanita paruh baya yang umumnya berusia antara 30 dan 50 tahun. Di antara mereka, Tanggulin melihat sekilas guru Changkong dan Paman Shenyi. Yang lainnya sangat aneh. Apakah Wu kembali ke perguruan tinggi untuk menjadi seorang guru? Bisa terus mengajari kita. Dalam lingkungan yang asing ini, tentunya merupakan hal yang baik untuk memiliki seorang guru yang familiar untuk mengajar diri sendiri. Sementara hati Tanggulin bergetar, Caila memimpin semua guru untuk melayang di udara. Ada aura samar di sekitar tubuh mereka yang membuat orang terkejut. Mengambang dan terbang di kehampaan. Selain master jiwa terbang, setidaknya itu bisa dilakukan di basis budidaya cincin ketujuh. Dengan kata lain, para guru yang hadir semuanya berada di alam di atas cincin ketujuh. Inilah Shrek, kekuatan besar akademi pertama di daratan utama. Seorang pria parubaya berjalan di udara, melangkah maju. Tahun ajaran baru akan dimulai lagi. Bagi Shrek, saat ini adalah waktu ketika darah segar diserap. Tolong beritahu saya beberapa kata untuk kami, Dekan Akademi Luar dan Silver Mundo Uluo. Bab 294 tidak bagus. Mendengar ini, Tanggulin mau tidak mau saling memandang dan merasakan sedikit di dalam hati mereka. Perasaan buruk. Tidak heran Tuan Chai memberitahu mereka hari itu bahwa jika mereka tidak bisa menjadi ahli baju besi perang sebelum usia 20 tahun, mereka tidak akan bisa memasuki halaman dalam. Ternyata orang ini adalah Dekan Pengadilan Luar. Bobot otoritasnya bisa dibayangkan. Old Chai berkata dengan acuh tak acuh, Akademi Shrek tidak pernah memaksa siapapun untuk berlatih. Tapi Akademi Shrek tidak pernah menjadi pendidikan wajib. Ada satu ujian dasar setiap tahun, dan satu ujian besar selama 3 tahun. Jika Anda gagal ujian dasar 2 kali, Anda akan dikeluarkan. Jika kamu gagal sekali, kamu akan dikeluarkan. Oleh karena itu, jumlah siswa di akademi hanya akan berkurang dalam 3 tahun ke depan dan tidak akan bertambah. Ini berlaku untuk semua kelas. Siswa yang belum lulus kelas 6, peluangmu semakin besar. Saya harap Anda dapat memahami bahwa usia 35 tahun adalah titik kritis terakhir Anda. Mahasiswa baru, Anda dapat bersantai tanpa bekerja keras. Tetapi mungkin dalam 3 tahun, tidak akan ada tempat bagi Anda untuk berdiri di sini. Di saat yang sama, Shrek tidak pernah luput dari bantuan ulama yang baik. Guru Anda adalah target nasihat Anda. Anda dapat menggunakan semua fasilitas pengajaran di perguruan tinggi, asalkan Anda memiliki poin kontribusi yang cukup. Sebentar lagi, mahasiswa baru akan mengetahui pentingnya poin kontribusi. Tahun baru akan datang, dan kemuliaan dan kecemerlangan Shrek telah ditulis oleh generasi-generasi masyarakat Shrek. Di masa depan, apakah Anda akan dapat menjadi bagian dari kecemerlangan atau dikecualikan dari kecemerlangan selain itu? Saya bilang tidak, Anda memiliki keputusan akhir. Katakan saja. Guru di setiap kelas, bawa kelas Anda kembali ke kelas.
Upacara pembukaan sudah selesai. Sudah selesai. Ini terlalu ringkas, bukan? Ketika dia di Donghai College, Tang Wulin merasa bahwa upacara pembukaannya mudah. Tanpa diduga, Akademi Shrek lebih cepat. Namun, dari kata-kata Cai Tua sebelumnya, dia juga bisa mendengar banyak hal. Sistem eliminasi Akademi Shrek selalu terkenal. Jika ingin tetap di sini, belajar, dan akhirnya lulus, maka mereka perlu bekerja keras dan terus maju hingga suatu saat mereka berdiri di sini. Titik tertinggi dunia. Bekerja keras, kita harus bekerja lebih keras. Tang Wulin mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Pada saat ini, sosok di udara terbang menuju kelas yang berbeda. Ketika Tang Wulin dan keempatnya melihat dua guru, Shen Yi dan Wu Changkong, terbang ke arah mereka tidak bisa menahan senyum tipis di wajah mereka. Wu Changkong awalnya guru mereka, dan Shen Yi adalah pamannya dengan dua kata pengajaran ini. Tunggu, bagaimana situasinya? Mengapa dia terbang ke sini juga? Senyum menegang di wajah mereka di saat berikutnya, karena mereka tiba-tiba melihat sosok yang benar-benar tak terduga terbang ke arah mereka. Ada senyum tipis di wajahnya, dan bahkan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, dan matanya jelas tertuju pada keempatnya. Tidak, tidak, tidak. Tetapi bahkan jika Anda mengatakannya 3 kali, Anda tidak dapat menghentikan orang ini untuk datang. Kelas pertama tahun ini, saya secara pribadi akan bertindak sebagai kepala sekolah. Kedua pembimbing ini bertanggung jawab untuk membantu saya, Guru Shen Yi dan Guru Changkong. Kembali ke kelas. Ketika Caila mengatakan ini, Tang Wulin menatap. Memejamkan mata, Xie Xie membuka mulutnya lebar-lebar, wajah Su Xiaoyan terkejut, bibir Guyu sedikit bergetar. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tuan Cai akan memilih cara ini. Itu akan menjadi, orang tuanya akan datang ke trik seperti itu untuk menarik gaji dari dasar panci. Apakah ada kebencian yang begitu dalam? Ketika Caila mengatakan untuk bermain, dia memimpin untuk terbang ke arah gedung pengajaran utama. Apa yang Tang Wulin dan yang lainnya tidak lihat adalah bahwa pada saat ini, wajah Caila penuh dengan senyuman kemenangan, dan mata yang cerah semuanya licik. Mengapa dia begitu percaya diri dan tidak khawatir Guyu tidak akan menyembah dirinya sebagai guru? Sebagai dekan pengadilan luar, ketika kalimat bahwa mereka tidak diizinkan memasuki pelataran dalam diucapkan, Tang Wulin dan keempatnya sebenarnya berada di bawah kendalinya. Ini juga alasan penting mengapa dia mengatakan bahwa mereka tidak akan diizinkan memasuki halaman dalam tanpa menjadi Master Armor Perang sebelum usia 20 tahun. Bahkan jika itu adalah dunia berlumpur, tidak ada cara untuk membantahnya. Para tetua dari pavilion se-Ashen di Akademi Shrek juga memiliki pembagian kerja yang jelas, dan penatua Cai selalu bertanggung jawab atas halaman luar. Rencana licik. Tang Wulin menghela nafas. Dibandingkan dengan lelaki tua ini, mereka memang pemula. Ketiganya terbang ke depan dan mendarat, dan siswa baru dengan cepat mengikuti. Tang Wulin dan yang lainnya, mungkin karena siswa belajar kerja, ditempatkan terakhir di peringkat sebelumnya. Memasuki gedung pengajaran utama lagi, rasanya benar-benar berbeda dengan saat aku datang ke ujian terakhir kali, meskipun penampilan Caila membuat keempat orang itu merasa sedikit tertekan, bagaimanapun juga, mereka sekarang adalah siswa Akademi Shrek, dan instrukturnya masih dengan guru, situasinya seharusnya tidak terlalu buruk. Ruang kelas 1 di halaman luar ada di lantai 1. Setelah memasuki gedung pengajaran utama, belok kiri dan tiba setelah lebih dari 100 meter. Ini adalah ruang kuliah yang sangat besar, cukup untuk menampung 300 orang pada saat yang bersamaan. Setelah masuk kelas, Cai Lao berjalan ke panggung dan berdiri. Shen Yi berkata, semua siswa diberi peringkat sesuai urutan yang saya baca. Tang Wulin, 1 baris. 1 baris? Apakah yang pertama menyebut diri Anda sendiri? Tang Wulin buru-buru berjalan karena terkejut, mencari posisi nomor 1 di baris pertama. Posisi nomor 1 bukan di paling kiri, bukan di kanan, melainkan di tengah baris pertama. Guyu, deretan nomor 2. Deretan nomor 2 ada di kanan Tang Wulin. Xie Xie, nomor 3 berturut-turut. Nomor 1 Tang Wulin ada di sebelah kiri. Su Xiaoyan, nomor 4 berturut-turut. Di sisi lain Guyu adalah nomor 4. Keempatnya setara dengan diatur langsung di tengah baris pertama yang terdekat dengan podium. Bagaimana Anda mengatakan posisi ini? Jarak dari podium hanya 5 meter. Kontak terdekat mutlak hampir merupakan tempat yang dapat dilihat oleh guru dengan jelas dalam sekejap. 4 orang Tang Wulin berjalan ke posisi itu, ekspresi mereka agak aneh. Keempat orang itu duduk di posisinya masing-masing. Guyu sedikit mengernyit, tapi ekspresinya masih tenang. Xie Xie tampak sedih, dan Su Xiaoyan tidak bisa melihat di mana itu.
Jelas, mereka berempat harus diatur oleh Tuan Chai. Aku sudah menyinggung kepala sekolah sebelum mulai sekolah, jadi aneh kalau aku bisa melewati sisa hari itu. Bagaimana melakukan? Xie menatap Tang Wulin dengan bertanya, dan Tang Wulin mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia akan merasa nyaman jika dia datang. Selain menyaksikan perubahan, mereka benar-benar tidak bisa berbuat banyak sekarang. Siswa lain juga telah diberi kursi. Sepertiga depan ruang kuliah penuh dengan orang. Cai Lao, siswa baru harus memiliki 101 siswa, sebenarnya ada 101 siswa, dan semua anggota ada di sini. Shen Yi melapor kepada Cai Lao Hui. Penatua Cai mengabaikan 4 Tang Wulin yang duduk di depan, dan berkata dengan acuh tak acuh, Anda seharusnya mendengar dengan jelas apa yang saya katakan pada upacara pembukaan. Saya tidak akan mengulanginya. Tujuan Akademi Shrek adalah agar sang guru memimpin pintu. Latihan adalah pribadi. Seberapa besar kesuksesan yang dapat Anda raih di masa depan tergantung pada Anda. Saya akan banyak bicara. Tugas utama Anda hari ini adalah membiasakan diri dengan segala hal. Nanti, Tuan Shen akan memberitahu Anda beberapa peraturan perguruan tinggi dan metode pembelajaran. Guru Shen, ayo. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Cai Tua melayang pergi. Sebelum pergi, dia hanya menatap Tang Wulin dalam-dalam pada mereka berempat, dan akhirnya pergi. Kepergiannya membuat Tang Wulin dan mereka berempat akhirnya lega. Tentu saja, tidak bisa lebih baik jika yang ini tidak ada, akan lebih baik tidak mengelola kelas mahasiswa baru setiap saat. Bab 295 Tekanan Shrek. Shen Yi mengambil alih posisi Cai Lao, dan berkata dengan suara yang dalam, saya mewakili sejarah Lake College menyambut semua orang untuk bergabung. Selanjutnya, Anda harus mendengarkan dengan cermat dan mencatat baik-baik. Karena ini terkait dengan studi Anda di masa depan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Yang saya katakan adalah pertimbangan semua siswa baru. Dengarkan baik-baik. Pertama-tama, mulai sekarang, Anda adalah murid Akademi Shrek. Tidak peduli apa yang Anda lakukan di luar di masa depan, selama Anda masih di akademi, Anda akan mewakili akademi. Setelah Anda melakukan sesuatu yang tidak biasa, akademi akan memberi Anda hukuman yang sesuai. Hukuman ini tidak ada hubungannya dengan federasi. Ini tidak ada hubungannya dengan federasi. 5 kata biasa terdengar samar-samar membunuh. Akademi Shrek, kota Shrek, cukup independen dari seluruh benua. Di sini, hukum federal tidak berpengaruh. Kota Shrek punya cara tersendiri dalam urusan penanganannya. Masing-masing memiliki kartu pelajar. Kartu pelajar berisi berbagai catatan situasi Anda sendiri. Pada saat yang sama, itu juga akan menyimpan poin kontribusi Anda. Anda pasti sangat ingin tahu tentang untuk apa poin kontribusi itu. Sederhananya dikatakan bahwa di perguruan tinggi, poin kontribusi dapat digunakan untuk apa saja, dapat ditukar dengan sumber pelatihan, dan dapat ditukar dengan penggunaan beberapa fasilitas pengajaran khusus di perguruan tinggi. Mahasiswa yang bekerja juga perlu menggunakan poin kontribusi untuk makan, termasuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada guru, dan melamar jiwa. Untuk mendaftar ke platform kenaikan, semua membutuhkan poin kontribusi. Dengan kata lain, di akademi, poin kontribusi adalah maha kuasa. Selama berada dalam kisaran yang wajar dan legal, poin kontribusi dapat membeli semua yang Anda inginkan. Kalau begitu, Anda harus saya penasaran, bagaimana cara mendapatkan poin kontribusi ini? Pertama-tama, poin kontribusi tidak dapat dibeli dengan mata uang federal. Anda hanya bisa mendapatkannya dengan menyelesaikan sendiri tugas akademi. Tugas mencakup banyak jenis, seperti beberapa pekerjaan manual sederhana, penempaan logam, desain mecha, manufaktur mecha, pemeliharaan mecha, DLL. Selama Anda bisa menyelesaikan tugas apapun, Anda bisa mendapatkan poin kontribusi tertentu. Cara menggunakan poin kontribusi ini juga urusan Anda sendiri. Selama Akademi Shrek ada selama 1 hari, poin kontribusi ini valid. Tentu saja, jika Anda dikeluarkan dari akademi, Anda berhak menggunakan semua poin kontribusi Anda sebelum berangkat. Pengajaran di perguruan tinggi hanya setengah hari di pagi hari, dan siang dan sore adalah waktu luang Anda. Anda dapat menggunakan metode apapun untuk mengontrol waktu ini, atau Anda dapat pergi keluar perguruan tinggi. Selama Anda tidak menunda kelas harian. Kecuali ada keadaan khusus, kecuali untuk persetujuan guru kelas, terlambat masuk kelas tidak diperbolehkan. Setelah Anda terlambat, Anda akan diperlakukan sebagai ketidakhadiran, absen dari kelas 3 kali, dan dikeluarkan dari perguruan tinggi. Selain itu, apapun yang dibeli dengan mata uang federal dari luar kota dalam Shrek tidak dapat dibawa ke perguruan tinggi di antara mereka. Jika tidak, Anda akan dihukum dengan hukuman 10 kali poin kontribusi yang sesuai. Tentu saja Anda juga dapat mencoba. Jika Anda tidak ditemukan, maka Anda beruntung di kota Shrek.
Beberapa tempat di kota Shrek dapat menggunakan mata uang federal untuk konsumsi, tetapi kalau kamu sudah mencobanya, kamu harusnya mengerti bahwa itu mahal. Untuk pelajar kerja belajar, itu akan lebih sulit. Kamu perlu membayar makanmu dengan poin kontribusi. Tentu saja kamu bisa pergi keluar kota untuk makan. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah bahwa melakukan hal itu akan membuang banyak waktu. Dan waktu adalah yang paling penting bagi setiap siswa Akademi Shrek. Karena begitu Anda tertinggal, itu berarti Anda mungkin tersingkir. Satu hal yang Penatua Chai tidak katakan adalah bahwa perguruan tinggi menerapkan sistem eliminasi akhir. 5 kuis tahunan terakhir tidak memenuhi syarat untuk ujian lagi dan akan dikeluarkan langsung dari perguruan tinggi. Moto sekolah Akademi Shrek adalah, hanya ajari monster, bukan orang biasa. Oleh karena itu, jika Anda ingin menghabiskan waktu dengan nyaman di sini, itu sangat mungkin, tetapi saya yakin waktu Anda di sini hanya akan 1 tahun. Anda akan mendapatkan daftar nanti. Daftar ini akan memberitahu Anda mata kuliah pilihan dan sumber pengajaran apa yang tersedia di perguruan tinggi selain mata kuliah normal. Semua sumber daya pengajaran harus dibayar untuk poin kontribusi. Untuk siswa biasa, beberapa mata kuliah pilihan perlu membayar poin kontribusi dan beberapa gratis. Siswa work study semua harus membayar poin kontribusi. Poin kontribusi dapat ditukar satu sama lain. Selama Anda merasa poin kontribusi Anda cukup, Anda juga dapat berdagang dengan orang lain untuk ditukar dengan sesuatu. Namun, setiap transaksi pribadi tidak dilindungi oleh perguruan tinggi. Anda juga dapat memilih untuk mempublikasikan tugas di platform publik perguruan tinggi yang dilindungi oleh kontrak perguruan tinggi. Namun perguruan tinggi akan menarik 15% darinya sebagai biaya perantara. Saat ini, hanya itu yang perlu kamu ketahui. Hari ini adalah hari pertama, jadi berhentilah di sini. Selanjutnya, kamu dapat mulai membiasakan diri dengan akademi, atau kamu dapat mencoba mengambil misi poin kontribusi. Selain itu, jika misi poin kontribusi gagal, maka poin akan dikurangi. Jika Anda kehilangan 1.000 poin, Anda akan dikeluarkan dari akademi. Shen Yi dengan tenang menjelaskan berbagai aturan dan peraturan akademi ini, tetapi telinga Tang Wulin penuh dengan kekerasan. Baik itu eliminasi terakhir atau sistem poin kontribusi, keduanya menginspirasi siswa untuk maju dengan berani. Tampaknya kursus di perguruan tinggi sangat santai, hanya di pagi hari. Namun nyatanya, jika tidak berusaha lebih keras, Anda tidak akan memperbaiki diri di sore dan malam hari. Lalu, saya khawatir jika tidak digunakan maka akan tertinggal. Ini untuk melatih semua orang untuk berlatih secara mandiri. Selain itu, poin kontribusi perlu diperoleh melalui penyelesaian tugas, bukan secara gratis. Jelas, setelah datang ke Akademi Shrek, bagi mereka, persaingan telah meningkat, dan pada saat yang sama, itu akan jauh lebih sulit daripada di Akademi Donghai. Semua sumber daya harus bergantung pada diri mereka sendiri. Tapi meski begitu, terus kenapa? Mata Tang Wulin penuh percaya diri. Dia sudah menjadi pandai besi tingkat 5. Dengan kehadirannya sendiri, teman-temannya tidak perlu terlalu khawatir. Alasan mengapa dia mengatakan itu kepada Xie hari ini adalah karena dia khawatir semua orang tidak akan bekerja keras untuk meningkatkan karir kedua mereka karena mereka memiliki poin kontribusi sendiri. Peran terpenting dari pekerjaan kedua ini adalah menjadi master armor pertempuran di masa depan, setidaknya satu aspek armor pertempuran harus diselesaikan sendiri. Dengan kata lain, jika Anda ingin menjadi master armor pertempuran, profesi kedua setiap orang harus mencapai level sekitar level 4. Master armor pertempuran karakter kedua membutuhkan setidaknya pekerjaan kedua level 5. Ini sulit. Bagi mereka, keuntungan terbesar dari Akademi Shrek adalah dunia menjadi lebih luas. Ini adalah tempat di mana Master Armor Tempur benar-benar dibesarkan. Oke, pencegahannya sudah selesai. Berikutnya, apakah kelas pagi ini? Apa kelasnya dimulai? Shrek benar-benar memiliki kecepatan yang tinggi. Pelajaran pertama hari ini, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bagaimana menjadi Master Armor Pertempuran, dan definisi Master Armor Pertempuran. Begitu Shen Yi mengatakan ini, semua siswa di kelas segera bersorak. Menjadi Master Armor Pertempuran bukanlah impian seorang master jiwa, terutama bagi anak-anak seperti mereka. Tidak peduli dari mana mereka berasal, di akademi lokal mereka semua bangga akan surga dan luar biasa. Kamu pasti sangat terkejut, mengapa kelas pertama adalah tentang ahli zirah. Itu karena, sebelum kamu datang ke sini, kursus dasar kamu telah selesai. Jika kamu bahkan tidak mempelajari dasar-dasarnya dengan baik, itu tidak mungkin bagimu lulus ujian Shrek. Oleh karena itu, tidak ada penjelasan kursus dasar di sini.
Master Dou Jiao adalah tujuan Anda untuk 5 atau 10 tahun ke depan, atau bahkan 15 atau 20 tahun. Anda mendengarkan Tuan Chai pada upacara pembukaan hari ini. 35 tahun adalah usia batas untuk halaman luar. Jika Anda tidak bisa menjadi ahli baju besi satu kata sebelum 35, maka Anda bisa pulang. Wisuda tidak akan diizinkan. Menjadi ahli baju besi satu kata sebelum usia 35, dan Anda dapat lulus dari perguruan tinggi luar. Ini adalah kriteria kelulusan SREK, dan yang ingin saya sampaikan kepada Anda pada saat yang sama adalah proporsi lulusan di antara semua siswa di perguruan tinggi luar itu 33%, yaitu hanya sepertiga orang yang pada akhirnya bisa menjadi ahli armor perang. Sebelum Anda datang ke sini, jika profesi kedua Anda telah meletakkan fondasi yang baik, maka, selamat, Anda akan lebih sukses dalam kultivasi nanti. Jika tidak, Anda harus lebih berusaha. Sebelum Anda berusia 25 tahun, Anda akan menjadi master baju besi satu kata dan Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian halaman dalam. Jika Anda gagal lulus ujian, Anda juga harus lulus dari perguruan tinggi luar dan meninggalkan perguruan tinggi. Anda tidak punya banyak waktu seperti yang Anda kira. Mari kita mulai berbicara tentang Master Armor. Apa itu Master Armor? Saya yakin setelah saya menanyakan pertanyaan ini, reaksi pertama dari banyak dari Anda adalah bahwa Master Armor adalah Master Mecha yang lebih kuat, bukan? Beberapa siswa di kelas mengangguk tanpa sadar. Bab 296 waktu tidak menunggu. Jika menurut Anda demikian, Anda salah besar. Dou Jiashi jelas bukan divisi Mecha. Kata Shen Yi datar. Master Armor tempur tetaplah master jiwa. Mecha adalah senjata untuk dipakai orang, sedangkan armor pertempuran adalah senjata untuk roh kalian. Sebelum keduanya, ada perbedaan kualitatif. Oleh karena itu, kami akan selalu untuk menekankan satu hal. Kata Battle Armor Master sebenarnya hanyalah prototipe dari Battle Armor Master. Hanya setelah kamu mencapai kata kedua Battle Armor Master, kamu bisa menamai Battle Armor dengan dua kata sehingga bisa diintegrasikan dengan hidupmu. Ketika Anda menjadi bagian dari tubuh Anda dan menjadi bagian dari seni bela diri Anda adalah master baju besi pertempuran yang sebenarnya. Jadi, ketika membuat baju perang, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membiarkan seni bela diri Anda sendiri menyatu dengannya dan beresonansi dengannya. Jadi untuk menarik satu sama lain, dan akhirnya menjadikannya bagian dari jiwa bela diri Anda. Dengan jiwa bela diri yang diperlengkapi, itu akan lebih kuat. Armor pertempuran sejauh ini hanya dibagi menjadi 4 level. Mereka adalah Master Armor Pertempuran 1 kata dan 2 kata Master Armor Pertempuran, Master Armor Pertempuran 3 karakter, dan Master Armor Pertempuran 4 karakter. Meskipun hanya ada 4 level, jarak antara setiap level sangat besar. Untuk menjadi Master Armor Pertempuran, Anda harus memiliki yang pertama pekerjaan kedua terkait dengan pembuatan baju besi perang, di antaranya, sejauh ini, efek terbaik adalah pembuatan mecha dan desain mecha. Merancang baju besi pertempuran untuk diri sendiri, maka pasti akan mengikuti seni bela diri Anda sendiri. Tidak ada yang mengenal dirinya sendiri lebih baik daripada dirinya sendiri. Produksi mecha adalah untuk membuat sendiri lingkaran inti sihir, dan membuat baju besi perang Anda sendiri. Akan lebih mudah untuk menggabungkan baju besi perang. Keduanya adalah pilihan terbaik Anda. Tentu saja, Anda juga dapat memilih penempaan dan perbaikan mecha, tetapi penempaan relatif paling sulit untuk memulai. Perbaikan mecha lebih baik diintegrasikan dengan baju besi pertempuran di tahap selanjutnya, dan Anda akan menghadapi lebih banyak kesulitan saat membuatnya. Tidak ada siapa-siapa. Dimungkinkan untuk menyelesaikan penempaan, desain mecha, dan produksi mecha secara bersamaan. Jadi, mulai sekarang, Anda harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak poin kontribusi dan mengundang orang untuk menyelesaikan aspek lain dengan memposting tugas, atau dengan pihak Anda teman-teman sekelas saya membangun hubungan yang baik dan meminta mereka untuk membantu. Komunikasi antar pribadi juga merupakan bagian dari kekuatan itu sendiri. Kekuatan armor pertempuran terkait dengan kesesuaiannya dengan Anda. Untuk yang paling cocok, armor pertempuran akan memberi Master Roh peningkatan level 20. Fondasi Master Armor Pertempuran adalah level 50. Kekuatan jiwa, pekerjaan kedua setidaknya level 3, logam langka 1000 penempaan, Master Desain menyelesaikan desain armor pertempuran, dan Master Manufaktur menyelesaikan pembuatan mecha. Pada saat yang sama, itu harus lebih dari 60% kompatibel dengan dirinya sendiri. Dan armor pertempuran membutuhkan setidaknya ini terdiri dari 9 bagian. Hanya dengan cara ini baju besi pertempuran yang sebenarnya dapat diselesaikan.
Shen Yi berbicara dengan sangat cepat, dan Tang Wulin, Guyu, Xie Xie dan Su Xiaoyan semua mendengarkan dengan sangat hati-hati. Bagaimana menjadi master armor pertempuran sangat penting bagi mereka. Selain itu, Tang Wulin juga dengan jelas menemukan bahwa Tuan Cai memiliki persyaratan yang jauh lebih tinggi daripada siswa biasa. Mereka harus menjadi ahli baju besi sebelum mereka berumur 20 tahun sebelum mereka bisa memasuki halaman dalam. Perbedaan antara 5 tahun ini sangat besar. Kekuatan jiwa level 50 saja adalah masalah besar yang harus mereka hadapi. Dalam lebih dari 6 tahun, basis kultivasi harus ditingkatkan sekitar 20 level. Ini tidak sesederhana itu. Semakin banyak master jiwa berkultivasi, semakin cepat lebih lambat. Semakin sulit untuk meningkatkan, belum lagi kebutuhan untuk memperbaiki pekerjaan kedua dan meningkatkan kultivasi sendiri. Buat baju besi perang. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Waktu tidak menunggu saya. Tang Wulin diam-diam menghela nafas bahwa setiap menit dan setiap detik akan sangat penting dalam 6 tahun ke depan. Tidak ada istirahat di kelas pagi, sampai kelas berakhir di tengah hari. Kemudian Tang Wulin menyadari ada masalah, dia mungkin bermasalah dengan makan siangnya, dan untuk menyumbangkan poin, sekarang mereka hanya punya 100. Dengan mengingat kembali deskripsi Shen Yi tentang Doujia di benaknya, dunia Doujia akhirnya mulai terbentang di depan mereka. Tang Wulin sedang berpikir. Saat berjalan ke kantin bersama teman-teman. Kapten, apa yang kamu makan? Xie Xie bertanya pada Tang Wulin. Hah? Tang Wulin terbangun dari pikirannya, hanya untuk menyadari bahwa dia telah tiba di kafetaria. Mencium aroma makanan, perutnya terbanting, dan dia menelan ludahnya, dia lapar. Makan besar yang saya makan tadi malam tidak mempengaruhi asupan makanan hari ini sama sekali, dan saya tidak makan lebih sedikit di pagi hari. Tapi untungnya ada selusin roti kukus hitam yang menempel di situ. Sarapan juga lebih murah. 100 poin kontribusi, mereka menghabiskan lebih dari 20 dan semua orang makan hampir. Tapi bagaimana saya bisa makan sisanya? Baiklah, kamu makan dulu, aku akan memikirkan caranya. Tang Wulin menyipitkan matanya. Dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan tugas menempa sekarang. Setelah menyelesaikan tugas menempa, dia akan memiliki penghasilan. Saat itu, dia secara alami akan memiliki makanan untuk dimakan. Sekarang, saat dia berpikir, dia berjalan ke pintu masuk kafetaria, dan ketiganya saling menatap. Kapten, apa yang akan kamu lakukan? Xie Xie berkata dengan bingung. Su Xiaoyan bergumam, kenapa aku merasa sedikit diadu? Ayo makan dulu. Tang Wulin berjalan ke pintu masuk kantin, mengambil selembar kertas dari penuntun jiwa penyimpanannya, menulis sederet kata di atasnya, lalu mengangkatnya dan berdiri di sana. Aku, penempaan tingkat 4. Guru, berikan logam tempa Qian Huan Yipin. Sekarang saya malu di saku, saya bersedia membuat satu set logam unik untuk mereka yang telah bertanggung jawab atas makanan selama 1 tahun sebagai hadiah. Pihak yang berminat silahkan mengundang saya untuk makan malam secara langsung. Xie Xie bertemu tanpa diduga Chou Guo salah satunya langsung kabur. Demi makan, bos ini juga bertarung ah. Tapi apakah ini agak memalukan? Bagaimana rasanya melelang diri sendiri? Su Xiaoyan tersenyum, untuk mendapatkan makanan yang cukup, kapten tidak peduli tentang segalanya. Ayo cepat makan dan pergi setelah selesai. Namun, saya kira tidak ada yang akan peduli padanya. Dia baru tampil kemarin. Makan 1 tahun, saya tidak tahu berapa harganya, itu pasti lebih mahal daripada membangun satu set 1000 produk palsu. Dalam 1 bulan, saya pikir hampir sama. Nafsu makan kapten terlalu dibesar-besarkan. Guyu memandang Tang Wulin di pintu, mengerutkan kening, menundukkan kepalanya, makan dengan cepat, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Itu adalah makanannya saat ini, dan ada arus orang yang lewat tanpa henti. Orang-orang menonton Tang Wulin jumlahnya tidak sedikit, tapi kalau mau dibilang benar-benar tertarik untuk bertanya, tidak ada. Walaupun Tang Wulin sangat terkendali, dia tidak mengatakan bahwa dia adalah pandai besi tingkat 5. Tapi berapa usianya? Mereka baru berumur 14 atau 5 tahun. Dalam sejarah divisi tempa di daratan Cina, tidak ada usia seperti master tempa tingkat 4. Di Shrek Academy, banyak siswa yang memilih desain mecha dan produksi mecha, tetapi ketika harus memilih tempa, itu jarang. Seperti yang dikatakan Shen Yi, menempa tidaklah mudah untuk dimulai, dan itu jauh lebih sulit. Terutama kecepatan 3 tingkat pertama jauh lebih lambat dibandingkan dengan desain mecha dan manufaktur mecha. Baik desain mecha dan manufaktur mecha harus cerdas. Setelah kekuatan jiwa seseorang mencapai tingkat tertentu, itu terutama tergantung pada pemahaman 2 aspek ini. Jika kecerdasan itu baik, kemajuan akan sangat cepat.
tetapi akan sangat sulit untuk meningkat setelah level 3. Penempaan tidak sama. Penempaan membutuhkan ribuan emosi, artinya, tidak peduli seberapa baik pemahaman Anda tidak dapat membuat kemajuan tanpa cukup waktu untuk memoles atau menjamin jumlah palu. Pada saat yang sama, Anda harus memiliki pemahaman dan pemahaman yang mendalam tentang logam. Tanggulin sudah dianggap memiliki bakat yang luar biasa, dengan kesaktian alami dan pemahaman yang baik. Dari usia 6 tahun, butuh 7 tahun penuh untuk mencapai roh berusia 13 tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditempa secara kebetulan dengan esensi dari Raja Naga Emas. Bab 297 Pelayan Yuanen. Desainer dan produsen telah muncul dalam sejarah beberapa jenius yang luar biasa, mencapai level ini pada usia ini. Tentu saja, lebih sulit untuk meningkatkan desain dan pembuatan di belakang daripada pandai besi. Menempa master di tingkat penempaan spiritual, selama mereka terus menempa, mereka pasti akan dapat naik ke 6 tingkat. Tetapi setelah tingkat kelima, setiap tingkat peningkatan untuk desainer dan produsen adalah lompatan kualitatif yang akan sangat sulit. Namun, karena peningkatan pesat pada tahap awal, lebih banyak orang memilih untuk merancang dan memproduksi. Secara khusus, tidak semua master jiwa cocok untuk menempa, dan penempaan membutuhkan terlalu banyak fisik. Dan sangat membosankan, bagaimana bisa ada lingkungan belajar yang baik untuk desainer dan produsen. Guru Lu. Tanggulin berdiri di depan pintu selama 10 menit. Meskipun ada banyak orang yang pernah melihatnya di masa lalu, tidak ada yang memperhatikannya. Sangat lapar. Dalam hati Tanggulin, ini disebut depresi. Jika tidak berhasil, dia hanya bisa kembali untuk minum sedikit air dan menekannya dulu, dan menunggu sampai sore untuk menyerahkan tugas tempaan. Dia memiliki 1000 poin kontribusi sebelum makan di malam hari. Makan lebih sedikit, makan lebih sedikit. Setahun terakhir, dia mengertakkan gigi dan menerima takdirnya. Bisakah kamu bekerja keras? Pada saat ini, suara yang agak rendah terdengar di depannya. Ah, ya. Ketika Tanggulin mendongak, dia terkejut menemukan bahwa yang berdiri di depannya adalah Yuanen, yang juga seorang siswa yang bekerja seperti dia. Dia masih terlihat sangat biasa, melihat dirinya sendiri, matanya terbakar. 1 potong untuk 1000 produk palsu, 1100 poin kontribusi. Tidak termasuk dalam tahun ini. Apakah kesepakatan sudah selesai? Kata Yuanen. 1001? Apakah lebih tinggi dari poin kontribusi yang diberikan dalam tugas akademi? Oke. Tapi bayar dulu. Aku tidak punya uang untuk makan. Tanggulin setuju tanpa ragu. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada makan. Ya. Anda membayar sendiri biaya transaksinya. Yuan Endao. Biaya transaksi. Tanggulin menatapnya dengan rasa ingin tahu. Yuan En berkata, pemindahan poin kontribusi antar siswa membutuhkan biaya transaksi 1% ke perguruan tinggi. Itu adalah lubang. Ini adalah pikiran pertama di benak Tanggulin, akademi benar-benar melakukan segalanya. Ayo lakukan ini, kamu tidak perlu mengeluarkan biaya transaksi, kamu bisa menyimpannya. Kamu bisa membantuku membayar makan malam nanti. Bagaimana? Tanggulin menghitung diam-diam di dalam hatinya, 1100 poin kontribusi. Jika Anda bukan jenis makan yang tidak bermoral seperti tadi malam, itu mungkin cukup untuk biaya makan 1 hari. Sebelum kembalian, dia harus enggan makan mewah seperti itu, makan 1 potong sehari, ini lebih dari kemewahan. Namun, setelah kerakusan kemarin, dia mengerti bahwa ini adalah sejumlah uang yang harus dia keluarkan. Asupan nutrisi yang cukup sangat membantunya untuk meningkatkan ki dan darahnya, bahkan Tang Tua mengatakan bahwa jika dia selalu bisa makan makanan yang bergizi tinggi, akan relatif lebih mudah baginya untuk menembus beberapa segel pertama. Peningkatan ki dan darah berarti bahwa tubuhnya meningkat, dan dia memiliki cincin roh ki dan darah. Dalam hal ini makan menjadi salah satu alternatif cara bercocok tanam. Di kelas hari ini, Shen Yi berkata bahwa semakin baik kekuatan tubuh Master Jiwa, semakin cepat dia bisa mulai mencoba menyerap armor perang. Master Roh 2 Cincin juga dapat mencoba mengembangkan baju besi perang, tetapi itu hanya bisa menjadi sebagian kecil. Bahkan jika ada ahli tempa untuk membantu dalam penempaan spiritual, itu harus cukup kuat secara fisik untuk berbaur. Di antara persyaratan dari basis kultivasi 50 tingkat dan 5 cincin, salah satu yang utama adalah bahwa tubuh guru roh tingkat 50 sudah cukup kuat setelah sepenuhnya diubah oleh kekuatan roh. Saat diintegrasikan ke dalam armor pertempuran, tubuh, roh, dan kekuatan mental seseorang akan terpengaruh ke berbagai tingkatan. Semakin banyak bagian yang diintegrasikan ke dalam armor pertempuran, semakin parah dampaknya.
Jadi, dalam hal ini, peningkatan kekuatan energi dan darah seseorang tidak hanya akan membuatnya lebih mudah untuk menerobos segel, tetapi juga akan sangat bermanfaat untuk menjadi master armor pertempuran di masa depan. Bahkan jika poin kontribusi dari investasinya adalah membuatnya merasa buruk, itu untuk Tang Wulin. Katakan, sekarang tidak sulit untuk Thousand Fortune First Grade. Masuki tingkat penempaan spiritual dan tingkatkan kultivasi Anda. Ribuan tempaan produk, dia bisa menyelesaikan 10 potong sehari tanpa masalah. Ini karena dia perlu memberi perhatian khusus setiap kali dia ingin menjamin tingkat kelas 1 dan menjamin tingkat keberhasilan 100%. Beberapa tempat tidak dapat disimpan. Sebagai seorang pelit, Tang Wulin tahu betul. Tidak apa-apa. Yuan En dengan sendirinya setuju. Faktanya, untuk menghemat biaya penanganan, banyak siswa yang melakukan ini. Tang Wulin buru-buru menyingkirkan selembar kertas dan mengikuti Yuan En ke kantin. Dia benar-benar lapar, tapi dia tidak berani bersikap tidak bermoral seperti tadi malam. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam makan makanan di Donghai College, saya memilih makanan bergizi dan relatif terjangkau. Mulai makan besar dan istimewa. Rao sudah sangat terkendali, dan dia telah memakan 420 poin kontribusi untuk makanan ini. Tang Wulin, aku punya pertanyaan untukmu. Yuan En bertanya padanya dengan alis yang sedikit cemberut setelah makan siang. Ah, apa? Tang Wulin menghentikan makan siang ke-30 dan menyeka mulutnya. Akhirnya dia hampir kenyang. Tentu saja, jalan yang panjang untuk makan. Guyu, Xie dan Su Xiaoyan mereka bertiga sudah selesai makan dan pergi. Yuanen ingin membayarnya, jadi dia tinggal di sini. Apa kau benar-benar manusia? Tanya Yuanen dengan serius. Tentu saja, aku hanya bisa makan lebih baik. Kata Tang Wulin. Yuanen berkata, namun, makan berlebihan berdampak buruk bagi kesehatan Anda, bukan? Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku tidak makan berlebihan. Pesta minuman keras mengacu pada makan terlalu banyak sesekali dan makan banyak sekaligus. Dan saya makan banyak setiap hari dan setiap kali makan. Oleh karena itu, tidak dianggap makan berlebihan. Yuanen berkata, untungnya, saya tidak menjanjikan Anda 4 tahun. Jika tidak, poin kontribusi saya tidak cukup untuk Anda. Ayo pergi dan bantu aku menempa. Ngomong-ngomong, aku baru saja mau bertanya, di mana platform tempanya? Ketika mereka baru saja makan, mereka sudah bernegosiasi. Poin kontribusi untuk makan siang setara dengan setoran yang dibayarkan Yuan En kepada Tang Wulin terlebih dahulu, dan Tang Wulin harus membantunya menyelesaikan logam langka dengan 1 tingkat tempa. Biarkan Yuan En memilih, dan harga yang dipilih adalah uang logam, Yuan En membayarnya sendiri. Kemudian poin kontribusi yang tersisa, makan malam akan ditambahkan, jika belum dihabiskan, sarapan besok. Itu dari Academy Forging Association. Namun, jika Anda bukan anggota asosiasi tempa, ada biaya untuk menggunakan tabel tempa. Yuanen berkata, asosiasi tempa? Perguruan tinggi memiliki asosiasi tempa sendiri? Tang Wulin bertanya dengan heran. Ya, perguruan tinggi memiliki banyak asosiasi. Ini semua ditetapkan oleh siswa itu sendiri, menyewa lokasi perguruan tinggi, dan setiap asosiasi membentuk sistemnya sendiri. Mahasiswa baru Anda akan segera menerima undangan dari berbagai asosiasi, dan bergabung dengan asosiasi adalah bagian dari praktik. Karena profesi sekunder, Anda harus memiliki asosiasi. Jika Anda sedang menempa, Anda mungkin juga bergabung dengan asosiasi tempa. Saat keduanya berbicara, tiba-tiba, seseorang dengan tergesa-gesa masuk ke pintu kantin. Tang Wulin dan yang lainnya berjalan menuju pintu dan bersiap untuk pergi, tetapi jalan mereka terhalang. Ini adalah orang yang tidak dapat melihat usianya, dengan rambut merah panjang berapi-api. Berantakan, dan sepertinya ada aliran udara panas di seluruh tubuh orang. Tapi setidaknya itu orang paruh baya atau lebih tua. Dia tidak tinggi, hanya sekitar 1,7 meter, tetapi bahunya sangat lebar, lengannya yang kuat, hampir jauh lebih besar dari lingkar pinggang Tang Wulin. Berdiri di sana, seperti bunker. Wajahnya dengan janggut merah besar yang membara membuatnya tampak seperti singa. Dia baru saja memasuki pintu dan dia meraung. Siapa Tang Wulin, keluarlah padaku. Pria ini sepertinya tidak memiliki gerak tubuh apapun, tapi raungan pelan ini membuat kantin yang bisa menampung 1000 orang, berdengung, dan mata semua orang bersenandung. Tidak secara sadar jatuh pada orang ini. Tang Wulin hanya berjarak 10 langkah dari pria berambut merah saat ini, dikejutkan oleh aura kuat lawan, dan tidak bisa menahan perasaan kaget. Kekuatan macam apa ini? Bisa menjadi sangat kuat. Saya. Tang Wulin tanpa sadar mengangkat tangannya.
Yang ini terjebak di pintu, dia juga tidak bisa keluar. Dan dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia tidak menyinggung perasaan orang ini. Itu kamu? Pria itu mengangkat wajah dan rambutnya, memperlihatkan sepasang mata merah yang berkelap-kelip. Ini bisa terlihat dengan jelas. Yang ini berumur sekitar 50 tahun, dan dia agak lusuh. Ikuti aku. Orang aneh berambut merah mendatangi Tang Wulin dalam satu langkah, mengangkat tangannya dan meraih bahunya. Kamu siapa? Tang Wulin bertanya sambil mengangkat tangannya tanpa sadar. Dia pergi ke bingkai tangan lawan, dan pada saat yang sama melangkah mundur, mengangkat lutut kirinya, membuat gerakan ofensif dan defensif. Namun, semua ini dilakukan tanpa usaha ketika tangan besar datang. Tangannya menyentuh lawan dengan satu tangan, seolah-olah dia telah menyentuh besi cor tembaga, dan dia dengan mudah terpental dengan kekuatannya, dan kemudian tangan besar itu ditangkap di bahunya, seolah-olah saat itu, lengannya bertambah panjang. Kemudian Tang Wulin merasa seperti langit berputar. Saya langsung meninggalkan kafetaria. Bab 298 Besi Meteorit Bintang. Hei! Teriak Yuanen, dan buru-buru menyusul. Dia belum mendapatkan logam kelas 1 Qian Forge. Pemandangan sekitarnya berlalu dengan cepat, dan Tang Wulin merasa seluruh tubuhnya sepertinya dikelilingi oleh ledakan energi yang berapi-api, dan dia tidak bisa melakukannya sama sekali jika dia ingin berjuang. Tapi itu hanya beberapa tarikan napas, dan tubuhnya ringan, dan ketika dia di tanah lagi, dia telah datang ke tempat lain. Ini ruangan yang besar. Ruangan itu berantakan. Ada beberapa baris rak logam di kedua sisinya. Tang Wulin tidak bisa tidak melihat rak ini. Ada berbagai logam langka di rak, beberapa di antaranya sangat berharga. Ya, bahkan di Asosiasi Pandai Besi Kota Laut Timur, dia hanya bisa melihatnya dari guru sesekali. Di tengah ruangan ada meja tempa besar, dan meja tempa itu sendiri pasti yang terbesar yang pernah dilihat Tang Wulin. Perak bersinar, itu tidak biasa pada pandangan pertama. Ini? Apakah ini studio tempa yang besar? Sepertinya seperti ini. Bisakah kamu melatih pikiranmu? Suara aneh berambut merah datang dari belakang. Tang Wulin kembali sadar dan menoleh untuk melihatnya. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menangkapku di sini? Orang aneh berambut merah berkata secara manusiawi, katakan padaku dulu, apakah kamu mampu melakukan pelatihan spiritual? Tang Wulin berkata, untung sekali berhasil. Si aneh berambut merah mengangkat alisnya. Oke, kalau begitu kamu akan beruntung menunjukkannya padaku lagi. Sambil berkata, dia mengangkat tangannya ke meja tempa. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak akan mencoba latihan spiritual lagi. Terakhir kali saya berhasil hanya karena kebetulan. Kultivasi saya sendiri tidak mencukupi, dan peluang sukses akan sangat rendah. Jika seseorang tidak baik, itu akan melukai jiwa. Aku tidak akan mencoba lagi sampai kekuatan mencapai dering ketiga. Kamu bahkan tidak memiliki dering ketiga. Orang aneh berambut merah itu membeku, menggaruk kepalanya. Tang Wulin berkata, ya. Saya berumur 13 tahun, apakah saya harus memiliki basis kultivasi cincin ketiga? Kelemahan. Aneh berambut merah itu mengangguk dengan serius, mari kita lihat. Hati Tang Wulin tergerak, berpikir, kalau begitu tidak apa-apa, kamu bisa memintaku melakukan 1000 pelatihan, aku punya permintaan. Orang aneh berambut merah itu menggosok rambutnya dan berkata, buat permintaan dengan lelaki tua itu? Ah, kamu yang pertama. Ayo, apa persyaratannya? Tang Wulin berkata, kamu ingin mengizinkan saya memilih logam langka di sini, dan kemudian saya akan mengambilnya setelah penempaan berhasil. Bagus. Rambut merah orang aneh itu bahkan tidak ragu-ragu, jadi dia mengangguk dan setuju. Tang Wulin berkata, kalau begitu katakan padaku bagaimana menggunakan meja tempa ini, meja tempa uang seperti itu, aku belum pernah menggunakannya sebelumnya. Orang aneh berambut merah itu membawanya ke meja tempa dan memberikan beberapa kata sederhana. Tang Wulin telah terlibat dalam penempaan selama bertahun-tahun, dan dengan beberapa sentuhan darinya, ia segera memahami berbagai fungsi dari platform penempaan ini. Kalau begitu aku akan mulai sekarang. Saat dia berkata, dia berbalik ke rak logam di sebelahnya, lalu berjalan cepat. Saya baru saja berjanji untuk memalsukan produk kelas 1 Yuanen untuknya, dan sekarang ada logam langka yang dikirim ke pintunya, yang merupakan hal yang baik. Meskipun Tang Wulin sendiri juga memiliki beberapa stok logam langka, itu adalah hadiah yang dia menangkan setelah mengikuti kompetisi atas nama Asosiasi Forge Cina Timur. Tapi itu miliknya sendiri. Tentu saja dia tidak perlu menggunakannya. Dia memiliki banyak lemari besi kecil, kecuali untuk menyimpan uang untuk membeli 4 harta surga, material dan bumi, dan menyelesaikan tugas untuk Sekte Tang dengan imbalan poin kontribusi.
Ketika beberapa peluang yang lebih baik muncul, dia sesekali membeli beberapa logam langka dari East City 4G Association sebagai cadangannya sendiri. Inilah yang akan dilakukan setiap pemalsu. Tanggulin berjalan ke rak besi di sebelahnya, melihat potongan logam langka yang berharga, senyum muncul di wajahnya, dan kemudian dia mengeluarkan 2 potong dari lapisan bawah tanpa ragu-ragu. Hei, itu tidak akan berhasil. Si aneh berambut merah berkata begitu dia melihat 2 potong logam langka yang dia pegang. 2 potongan logam yang dipeluk Tanggulin tampak abu-abu dan biasa-biasa saja, bahkan seperti 2 batu biasa. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku dapat memilih apapun yang kamu inginkan? Apakah kamu menyesal sekarang? Singkatnya, 2 buah ini tidak baik. Lagi pula, aku hanya membiarkanmu melakukan 1000 penempaan sekali. Untuk apa kamu menggunakan 2 buah logam langka? Wajahnya pegal-pegal, terlihat jelas dia bukanlah orang yang pandai menyembunyikan emosinya. Tanggulin berkata, mengapa kita tidak bisa memiliki 2 bagian? Kita menempa perlu menekankan 1 efisiensi. Untuk 1000 penempaan, saya biasanya melakukan 2 bagian bersama-sama. Ini bisa menghemat waktu. Dalam kondisi memastikan tingkat keberhasilan, efisiensi ini tinggi. Sambil berbicara, dia telah membawa 2 potong logam langka ke atas meja tempa, dan dengan cepat memasangnya ke dalam pintu masuk kalsinasi. Meja tempa ini memang canggih, mampu menyinter sebanyak 5 keping logam langka pada saat bersamaan, artinya, bengkel dengan kekuatan yang cukup dapat terus-menerus menempanya. Selain itu, suhu kalsinasi lebih tinggi daripada tabel tempa umum yang didukung oleh baterai pemandu jiwa yang sangat canggih. Hei, kamu. Orang aneh berambut merah itu berlari, menggaruk kepalanya dan menggaruk pipinya. Melihat 2 potong logam langka dikirim untuk kalsinasi, dia tidak berhenti sama sekali. Tapi ekspresi sedih itu tidak merahasiakannya. Tanggulin menoleh dan tersenyum padanya. Si aneh berambut merah berkata dengan kejam, jika kamu tidak bisa menyelesaikan 1000 tempa, tidak, setidaknya 1000 forging grade 2 atau lebih, anakmu akan mati. Kamu akan bekerja di sini untukku sampai nilai yang dibuat melebihi 2 bintang ini. Besi meteorit bintang, logam langka tingkat atas, tidak ada di benua Doulo itu sendiri. Itu adalah meteorit asing yang jatuh dan diekstraksi darinya. Ini sangat padat dan sangat berat. Hal yang paling aneh adalah bahwa besi meteorit itu sendiri mengandung jenis energi khusus. Senjata atau mekanisme yang ditempa dengannya akan memiliki efek khusus menembus. Oleh karena itu, secara umum, para mecha top akan memilih menggunakannya untuk membuat senjata tajam. Tetapi jumlah meteorit bintang sangat kecil sehingga hanya sedikit orang yang benar-benar bisa mendapatkannya. Tanggulin mengenal satu sama lain karena Mu Chen memberitahunya secara detail tentang karakteristik berbagai logam langka dan langka. Meskipun besi meteorit bintang tampak abu-abu, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ia memiliki penampang berbentuk titik emas gelap yang halus. Tentu saja, murid ajaib ungu Tanggulin tidak akan melepaskan detail seperti itu. Di ruangan ini, yang paling berharga adalah 2 bintang dan besi meteorit ini, dan hanya ada keduanya. Pantas saja orang aneh berambut merah itu merasa tertekan. Tentu saja, Tanggulin memilihnya karena alasan lain, dan itu adalah masalah dengan besi meteorit bintang itu sendiri, ia tidak dapat menghidupkannya melalui penempaan spiritual. Dengan kata lain, itu paling banyak bisa digunakan untuk membuat baju besi perang. Hal ini membuat nilainya sangat terdiskon, dan ini lebih diterapkan pada mecha level atas, tetapi ahli armor jarang memilih. Kalau tidak, orang aneh berambut merah tidak akan membiarkan Tanggulin menempa 2 harta karun ini. Tak lama kemudian, di kalsinasi, Tanggulin menekan tombol, dan 2 meteorit bintang muncul silih berganti. Dia diperbaiki di atas meja tempa. Lalu aku mulai. Tanggulin menoleh untuk melihat orang aneh berambut merah itu. Aneh berambut merah itu mengangguk, "Nak, hati-hatilah denganku." Tanggulin tersenyum sedikit, mengangkat tangannya pada saat yang sama, 2 sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul di genggamannya, dan kemudian jatuh. Serangkaian deru pada terdengar. Mata Tanggulin berbinar, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Terakhir kali, dengan keberuntungan besar, palu tempanya ditingkatkan menjadi tempa spiritual. Setelah itu, dia tidak mencoba menempa lagi. Saat ini, palu jatuh, dan dia bahkan tidak perlu menguji. Dia sudah merasakan spiritual tempa dengan segera. Manfaat menempa palu. Bab 299 penempaan. Pertama-tama, sepasang palu tempa ini telah menjadi seringan apapun baginya, ini adalah manfaat pertama dari link forging. Hidup terhubung. Link forging sudah menjadi bagian dari tubuh. Berat secara alami tidak akan tercermin dalam dirinya. Namun nyatanya,
Umpan balik yang dihasilkan oleh Tanggulin setelah jatuh saya merasa bobotnya setidaknya 2 kali lebih berat dari sebelumnya, tapi volumenya tidak bertambah sama sekali. Efek khusus Tahammer masih ada dan telah ditambahkan sekali. Ternyata ketika Tanggulin jatuh dengan satu palu, dia bisa menumpuk palu 2 kali, tetapi sekarang sudah menjadi 3 kali. Apalagi karena sifat hidup tempaan spiritualnya sangat mudah dikendalikan. Dia bahkan dapat merasakan bahwa dia benar-benar dapat mengontrol kekuatan setiap tumpukan palu yang lebih tepat dari sebelumnya. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa kekuatan rohnya secara alami akan mengalir ke dalam sepasang palu perak penempaan spiritual yang ditempa. Ketika palu perak yang tenggelam itu sendiri jatuh, tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, tetapi pada saat yang sama, itu dapat dikeluarkan sesuai dengan keinginannya. Perbesar dan peras potongan logam tersebut. Oleh karena itu, ketika palu jatuh, Tanggulin pertama kali merasakan perasaan luar biasa karena memiliki segalanya di bawah kendali. Satu jatuhan palu hampir lebih baik dari 4 atau 5 palu sebelumnya. Meteorit bintang sangat padat sehingga tidak mudah untuk dipalsukan. Tetapi setelah palu Tanggulin jatuh, besi meteorit 2 bintang, di bawah aksi palu tumpukan dan output kekuatan roh dari palu perak penempaan spiritual, tiba-tiba muncul 2 tanda, dan suara umpan balik dengan jelas ditransmisikan ke palu perak yang tenggelam. Resonansi struktur internal meteorit 2 bintangnya. Ini adalah penempaan spiritual. Tidak hanya dapat membantu diri sendiri meningkatkan efek penempaan, tetapi pada saat yang sama, itu setara dengan menjadi jembatan antara diri sendiri dan logam. Setelah memperkuat umpan balik logam, beritahu diri Anda sendiri sehingga Anda dapat merasakan persepsi logam langka ini pada saat pertama, untuk lebih baik lanjutkan penempaan di belakang. Ketika sepasang palu Tanggulin jatuh, orang aneh berambut merah yang berdiri di belakangnya juga menyala, dan matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Palu penempaan roh? Namun, dia segera mengerutkan kening. Mungkinkah alasan mengapa si kecil ini bisa menyelesaikan penempaan yang sulit adalah karena sepasang palu penempaan spiritual? Bagi seorang pandai besi, jika seseorang dapat membuatkan sepasang palu tempa untuknya, ia memang dapat memperoleh keuntungan besar di awal penempaan, tetapi ini pasti berarti bahwa fondasinya tidak stabil. Tapi kemudian penempaan Tanggulin dengan cepat membalikkan tebakannya. Palu perak penempa roh naik dan turun lagi, dan pada saat yang sama, tubuh Tanggulin mulai berputar di tempatnya. Metode palu jubah yang unik dan kacau dari Tang Sekte. Ini adalah pertukaran prioritas Tanggulin dari Sekte Tang, metode palu jubah yang kacau, menggunakan tubuh untuk berputar, memanfaatkan kekuatan. Terus tingkatkan kekuatan palu sendiri. Dengan setiap rotasi, gaya akan ditumpangkan. Tapi gaya reaksinya juga besar. Ketika Tanggulin melakukan penempaan spiritual sebelumnya, dia menggunakan kekuatan metode palu ini. Mengandalkan kekuatan alamiahnya dan kekuatan garis keturunan yang ditingkatkan oleh esensi dari Raja Naga Emas, kekuatan tubuhnya sangat tinggi. Meski begitu, dia hanya bisa menyelesaikan metode Chaotic Cloak Hammer untuk 48 palu berturut-turut. Jika Anda menginginkan lebih, Anda membutuhkan basis kultivasi yang lebih kuat dan kemampuan fisik yang lebih kuat. Menurut legenda, 81 Hammer dapat digunakan pada tingkat tertinggi dalam Chaos Cloak Hammer Method, yang tentunya merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Pada level 48 palu, Tanggulin telah stagnan selama setengah tahun, tidak dapat meningkatkan satu palu lagi. Bisa dilihat betapa hebatnya kekuatan di baliknya. Bum, 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 bum. Serangkaian raungan memekakkan telinga, satu demi satu, ritme, rasa ritme, dan kondisi mental yang terintegrasi sepenuhnya ke dalam penempaan, semuanya menunjukkan penempaan Tanggulin tingkat. Palu penempa roh dapat dibangun dengan bantuan orang lain, tetapi ritme tempa ini hanya dapat diperoleh setelah ribuan emosi. Meteorit 2 bintang terus berubah bentuk, dan lapisan abu-abu di atasnya juga mulai berubah. Sepertinya mereka telah terkontaminasi oleh palu tempaan spiritual, meteorit 2 bintang dengan cepat memancarkan warna emas samar, dan lapisan abu-abu di atasnya mulai menghilang secara diam-diam, dan volumenya perlahan menyusut. Saat menempa perak tebal hari itu, Tanggulin menyelesaikan 100 penempaan hanya dengan beberapa palu, tetapi dia menggunakan 16 palu penuh untuk 2 potong besi meteorit bintang ini. Dengan efek khusus dari palu bertumpuk, dia masih menempa semangat perak yang berat. Palu telah menyelesaikan pemurnian 100 latihan. Deru terus berlanjut tanpa jeda, hukum palu jubah yang kacau membuat palu gandanya jatuh lebih berat, dan cahaya pada meteorit 2 bintang menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Palu tempa yang diayunkan Tanggulin mulai mengeluarkan suara, rejan, rendah, dan bahkan aliran udara di ruang tempa sedang didorong. Bum, 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 dalam raungan tersebut,
dua lingkaran cincin roh di bawah kaki Tang Wulin telah naik tanpa disadari, menyuntikkan dan mengeluarkan kekuatan jiwa, menggunakan karakteristik penempaan roh untuk membuat penempaannya lebih kuat. Lebih efektif. Jika Tang Wulin ingin menyelesaikan penempaan dua potong besi bintang dan meteorit ini sebelum dia dipromosikan menjadi master tempat tingkat 5, Tang Wulin hanya bisa menempa satu bagian dulu, jadi dia bisa yakin, dan itu akan memakan waktu lebih lama. Tapi sekarang, dia memiliki bantuan palu tempa, dan yang lebih penting, dengan pengalaman sukses dari penempaan terakhir kali, beberapa metode penempaan spiritual digunakan dalam penempaan, dan tiba-tiba ada efek ganda dengan setengah usaha. Boom! Palu ke-48 jatuh dan tubuh Tang Wulin berputar. Setiap kali sebelumnya, dia tidak bisa lagi mengendalikan kekuatannya. Tapi kali ini saya tidak tahu mengapa, kepercayaan diri melonjak dari lubuk hati saya. Dua cincin roh ungu yang mengelilinginya tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, cincin-cincin roh emas bergegas keluar, dan kekuatan Tang Wulin sendiri meningkat tajam. Jatuh! Boom, palu ke-49. Dua lampu emas juga naik ke langit pada saat bersamaan. Ribuan penempaan masih hidup dan sukses. Kedua sinar keemasan itu bertahan lebih dari 10 detik sebelum perlahan memudar. Pada palu perak penempaan spiritual Tang Wulin yang berat, tampaknya ada sedikit raungan naga, dan tekstur naga emas di palu itu menjulang. Tang Wulin berdiri di sana sambil berpikir, dan seluruh orang jatuh ke dalam kontemplasi. Itu saja. Pria aneh berambut merah telah berdiri di belakangnya ketika palu ke-49 Tang Wulin jatuh. Dia menarik napas dalam-dalam, dua lampu emas naik, dan mata merah gelapnya juga bersinar. Terang. Saya mengerti. Tang Wulin tiba-tiba berseru dengan semangat. Melompat dengan gembira. Apa yang kamu mengerti? Suara aneh berambut merah itu datang. Setelah dipromosikan menjadi penempaan spiritual, palu tempa saya membutuhkan kekuatan energi dan darah untuk merangsang, dan efeknya lebih baik. Dan ada efek khusus kedua, umpan balik. Dapat memberi makan kembali kekuatan yang dihasilkan oleh tabrakan saat palu dijatuhkan melalui garis keturunan. Dengan cara ini, saya dapat menghemat kekuatan saya selangkah lebih maju, dan dapat menempa untuk jangka waktu yang lebih lama, dan juga dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Umpan balik yang dihasilkan oleh garis keturunan Raja Naga Emas pada palu terakhir memberi Tang Wulin seluruh tubuh. Perasaan darah mendidih. Kekuatan momen itu meningkat, dan itu jelas memungkinkannya untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penempaan berikutnya. Jika ini masalahnya, tingkat keberhasilan penempaan spiritual Anda sendiri pasti akan meningkat, dan konsumsi juga akan berkurang. Ketika Anda mencapai ring ketiga, jika Anda melakukan lebih banyak menempa, tingkat keberhasilannya tidak akan buruk. Melihat ekspresi bersemangat Tang Wulin, si aneh berambut merah berkata dengan sungguh-sungguh, "Yah, kamu telah lulus level. Mulai sekarang, kamu adalah anggota asosiasi pandai besi Shrek kami. Senang sekali untuk memutuskan." Saat berbicara, dia tidak tahu di mana mendapatkan lencana hitam dan langsung menempelkannya di dada kiri Tang Wulin. Hah? Tunggu sebentar. Aku belum berjanji. Tang Wulin terkejut, tetapi orang aneh berambut merah itu bergerak sangat cepat. Dia hanya merasa dadanya panas, dan lencananya sudah dipasang. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk ditolak. Sebagai seorang pandai besi, kemana kamu ingin pergi jika kamu tidak bergabung dengan asosiasi pandai besi? Kata orang aneh berambut merah seperti yang diharapkan. Tang Wulin tersenyum pahit. Apakah masih ada tuan yang dengan keras kepala membungkuk? Kamu belum memberitahuku, siapa kamu? Aku. Orang aneh berambut merah mengibaskan rambut merahnya menutupi matanya, dengan wajah bangga. Kursi ini adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi Akademi Shrek, Feng Wuyu. Pengajin suci tingkat 8. Bagaimana? Guncangan keempat kata ini masih lumayan besar. Ternyata Shrek Academy juga punya pembangkit tenaga setingkat Saint Craftsman. Disajikan, kata Tang Wulin jujur. Jika kau menerimanya, cepatlah dan ikuti lelaki tua itu sebagai guru. Melihat kau memiliki sedikit bakat, lelaki tua itu dengan enggan akan menerimamu sebagai murid. Aku akan mengikuti lelaki tua itu di masa depan. Orang aneh berambut merah berkata sambil menusuk. Akademi Shrek benar-benar memiliki banyak monster. Tang Wulin berpikir dalam hati, maafkan aku. Aku punya guru. Aku tidak bisa memujamu sebagai guru. Aku punya guru? Siapa itu? Apakah ada tempat duduk yang kuat? Mata aneh berambut merah itu menunjukkan sedikit warna cemas. Ditanyakan. Tang Wulin berkata, guru saya juga seorang pengrajin suci tingkat 8, tetapi Presiden Asosiasi Master Penempaan Laut Cina Timur. Dia seharusnya lebih muda dari Anda. Dia tidak mengatakan bahwa Mu Chen lebih kuat dari orang aneh berambut merah,
Tetapi AG secara samar-samar menyebutkan jarak antara kedua sisi. Bab 300 Feng Wuyu. Feng Wuyu aneh berambut merah membeku sesaat. Apakah anak itu Mu Chen? Kamu ternyata muridnya. Keberuntungan macam apa anak ini? Tang Wulin mengerutkan kening. Aku beruntung. Aku beruntung belajar menempa di bawah bimbingan guru. Aku punya guru tempa lain, Mentian. Guru. Itu adalah bimbingan dari dua guru yang membuat saya seperti sekarang ini. Sebagai Presiden Asosiasi Pandai Besi Akademi Shrek, Anda tidak bisa membiarkan saya mengkhianati guru. Ini. Gumam aneh berambut merah, pengkhianatan, sepertinya bukan masalah besar. Meski bakat menempa Mu Chen bagus, tapi kekuatannya sendiri sedikit lebih buruk. Sulit untuk maju ke ranah kontra dengan mengandalkan benda asing itu. Tanpa basis kultivasi tingkat Douluo, saya pikir sulit untuk menjadi ahli pengrajin dalam kehidupan ini. Tetapi lelaki tua itu berbeda. Basis kultivasi lelaki tua itu lebih baik darinya. Lihat, lihat. Sambil berbicara, dia menawarkan harta. Kemungkinan melepaskan kekuatan jiwanya sendiri. Cahaya merah samar muncul dari orang aneh berambut merah, dan kemudian, aliran udara panas menyebabkan cahaya yang tak terlukiskan di seluruh ruangan. Tang Wulin hanya merasa seperti berada di bengkel, dan tanpa sadar melangkah mundur. Darah di tubuh melonjak, dan ini hampir tidak bisa menahan demam tinggi. Tapi pupil matanya menyusut dalam sekejap. Dari kaki Feng Wuyu, lingkaran cincin roh naik. Ungu, 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 hitam, 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 merah. 9 cincin roh adalah 9 cincin roh, dan yang terakhir berada di level 10.000 tahun. Dari perspektif pencocokan cincin roh saja, kekuatan orang ini tidak kalah dengan Lao Cai. Dia tidak menyangka bahwa pria aneh yang menangkapnya sebenarnya adalah judul Douluo, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia pasti orang yang kuat di judul Douluo. Selain itu, ada terlalu banyak judul Douluos di Akademi Shrek. Di masa lalu, saya bahkan tidak berani memikirkan keberadaan, jadi saya melihat 3 orang dalam beberapa hari, dan mereka semua adalah orang-orang kuat yang melampaui rasio cincin roh terbaik. Dengan munculnya cincin roh, tubuh pria asing berwarna merah itu tampak sedikit membengkak, tetapi dia masih mempertahankan penampilan aslinya, sehingga tidak mungkin untuk melihat seperti apa roh bela dirinya. Ini adalah tempat yang menakutkan di level judul Douluo. Dia dapat mengontrol bentuk yang ditampilkan oleh jiwa bela dirinya sesuka hati. Bagaimana? Hebat sekali. Dengan guru sepertiku, kamu bisa berjalan menyamping di daratan. Jika ada yang berani mengganggumu, Pak Tua itu akan membakarnya sampai mati. Kata Feng Wuyu dengan kejam. Pikiran orang ini sepertinya tidak begitu normal. Tang Wulin tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Namun, dia tidak langsung menolak lagi, dia masih ingat pelajaran yang didapat dari Guyu dan Cai Lao. Menghadapi monster tua dari Akademi Shrek ini, kamu memang harus menghadapinya dengan hati-hati. Senior, kamu sangat kuat. Namun, aku tidak bisa mengkhianati guruku karena kekuatanmu. Jika aku bisa mengkhianati guruku hari ini, bukankah aku bisa mengkhianatimu di masa depan juga? Itu tidak mungkin. Anda tidak akan pernah bertemu pemalsu yang lebih kuat dari saya. Setidaknya dalam hal efektivitas pertempuran, seperti ini. Kata Feng Wuyu tanpa ragu-ragu. Bahkan pria itu tidak sebaik milikku dalam hal kultivasi. Tang Wulin sedikit terdiam, menghadapi pria ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Baiklah kalau begitu, nanti aku akan tanya guruku, kalau dia setuju, aku akan memujamu sebagai guru. Adapun perkumpulan pandai besi kita, aku sudah bergabung. Pokoknya, aku akan lama kuliah di masa depan, aku tidak takut tidak melihatku, kan? Feng Wuyu menggaruk kepalanya, oke. Kamu pria kecil benar-benar merepotkan. Namun, orang yang cakap harus merepotkan. Sama seperti mereka biasanya artinya saya dalam masalah. Senior, bolehkah saya kembali sekarang? Tang Wulin berkata ragu-ragu. Feng Wuyu melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi, ayo pergi. Tapi kamu tidak diizinkan untuk bergabung dengan asosiasi lain di akademi. Ya. Jika ada yang memaksa saya untuk bergabung dengan asosiasi, saya akan menyebutkan nama Anda. Apakah itu berhasil? Tang Wulin bertanya dengan dalam. Feng Wuyu melotot, tentu saja berhasil. Siapa yang berani mencuri aku? Tang Wulin berbalik, berjalan ke platform tempa, mengambil meteorit 2 bintang, dan meletakkannya di cincin penyimpanannya dengan jujur. Besi meteorit bintang 1 tingkat 2000 tempa itu sendiri telah berubah menjadi emas gelap, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan sedikit cahaya bintang, yang sangat indah seperti langit malam. Kali ini saya mendapat untung. Bukankah Yuanen mengatakan bahwa perguruan tinggi dapat menjual barang secara konsinyasi?
Saya tidak tahu berapa banyak poin kontribusi yang dapat ditukar dengan 2000 besi meteorit bintang satu kelas yang dipalsukan ini. Jangan khawatir tentang makan sekarang. Aku akan mencarimu lagi. Sebelum keluar, suara Feng Wuyu datang dari belakang, menyebabkan Tang Wulin terhuyung-huyung. Tentu saja merupakan hal yang baik untuk dikagumi oleh seorang guru suci. Tapi pengajin suci dengan kepribadian aneh ini benar-benar pandai melihat dirinya sendiri. Setelah akhirnya keluar, Tang Wulin menemukan bahwa dia tampaknya berada di lantai atas gedung pengajaran utama, setidaknya 4 lantai di atasnya. Menepuk dadanya, dia benar-benar ketakutan sekarang. Judul 9 tingkat dulu. Orang ini tidak tahu apa judulnya, jadi dia berbalik dan bertanya kepada guru. Tidak cukup paham dengan gedung pengajaran utama, akhirnya dia menemukan tangga. Saat dia akan turun, dia bertemu dengan Yuanen. Aku sudah lama mencarimu, dan kamu benar-benar ada di sini. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Yuanen. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Mata Yuanen tertuju pada dadanya, apakah kamu bergabung dengan asosiasi pandai besi? Ketika Tang Wulin menunduk, dia merasa sedikit tercengang. Ada sedikit kehitaman di dadanya. Palu, ya, yang ditekan Feng Wuyu padanya adalah palu kecil yang terlihat agak kasar. Pastikan untuk bergabung. Tang Wulin tersenyum pahit. Senang sekali Feng Feng membantumu bergabung dengan asosiasi secara pribadi. Tampaknya kau benar-benar memiliki kemampuan untuk menempa. Yuanen mengangguk, tampak lega. Orang tua gila. Tang Wulin menggerakkan sudut mulutnya. Yang itu benar-benar gila. Yuanen dan berkata, hanya saja jangan pergi dulu, asosiasi menempa 4 Anda bergabung dengan asosiasi, Anda dapat uji coba gratis dari asosiasi unit penempaan tetapi jarang untuk mengkonfigurasi hak mereka sendiri. Oh, asosiasi penempaan? Ternyata ada di sini. Lalu kau ajak aku untuk melihat. Saat pertama kali datang ke kota Shrek, dia sangat membutuhkan platform tempaan sendiri, dan akhirnya memasuki level penempaan spiritual. Dia membutuhkan lebih banyak upaya dalam menempa. Ruang tempa Feng Wuyu berada di area terdalam sebelumnya. Yuanen sepertinya sangat akrab dengan akademi dan membawanya ke satu arah di lantai 4. Segera Tang Wulin melihat tanda besar. Asosiasi tempa. Keempat karakter tersebut adalah sedikit momentum. Mendorong pintu dan masuk, hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah konter besar, yang lebarnya lebih dari 20 meter dan memiliki total lebih dari 15 jendela. Memiliki 3 jendela di belakang staf muda yang tampak seperti mahasiswa perguruan tinggi. Yuanen berbisik, sekarang istirahat makan siang, dan akan menjadi semarak di sore hari. Asosiasi pandai besi sangat populer, karena jumlah pandai besi di antara subprofesi perguruan tinggi paling sedikit. Permintaan sangat tinggi lagi. Tang Wulin tiba-tiba terasa di dalam hatinya. Halo, saya Tang Wulin, mahasiswa baru. Saya di sini untuk bergabung dengan asosiasi pemalsu kami. Tuan Feng baru saja memberi saya lencana. Saya ingin datang dan melihat apakah ada prosedur yang diperlukan. Tang Wulin mendatangi salah satu. Seseorang bertanya di jendela dengan sangat sopan. Di belakang jendela ada seorang pemuda yang tampak seperti berusia 18 atau 9 tahun. Dia melirik lencana di dada Tang Wulin dan berkata, Feng Tua secara pribadi menyerapmu untuk bergabung dengan asosiasi? Ya. Tang Wulin mengatakan yang sebenarnya.